Chapter 521. Ketika dia memikirkan betapa mengesankan dan mulianya menjadi seorang jenderal besar, kegembiraannya mulai membangun. Dengan itu, ia bergegas keluar ke pusat komando, di mana Zhao Long dan yang lainnya memegang tangan untuk memberi hormat. Melambaikan tangannya dengan megah, dia berusaha terdengar stoik mungkin sambil berkata, "Ayo, saudara-saudaraku. Bergabunglah dengan aku di pagoda untuk menyaksikan promosi aku ke jenderal besar." Mata Zhao Long melebar, tetapi dia dengan cepat mulai mengirim pesan untuk memanggil semua orang bersama. Tak lama, semua 1.000 anggota resimen Bai Xiaon diberitahu dan bergegas. "Saudara," katanya dengan keras, "begitu aku menjadi jenderal besar, kita akan memiliki lebih banyak daging untuk dimakan dan lebih banyak alkohol untuk diminum." Kemudian dia terbang ke udara menuju pagoda. Semua pembudidaya di resimen sangat bersemangat, dan tidak ada yang mempertanyakan kata-kata Bai Xiaon sama sekali. Jika dia mengatakan bahwa dia akan menjadi jenderal besar, maka mereka memiliki keyakinan penuh bahwa dia akan melakukan hal itu. Itu membuat pemandangan yang cukup besar ketika seluruh kelompok berkerumun di sekelilingnya dan terbang menuju pagoda. Pemandangan lebih dari 1.000 berkas cahaya menembus Great Wall City menarik perhatian beberapa pembudidaya lainnya. Namun, banyak prajurit yang terlihat ejekan di wajah mereka. Lagi pula, pemandangan Bai Xiaon yang berparade di seluruh kota bukanlah hal yang baru. Satu-satunya hal yang mengejutkan adalah sudah berapa lama sejak terakhir mereka melihatnya melakukannya. Kebanyakan dari mereka memberinya sedikit lebih dari satu tatapan. Tak lama kemudian, Bai Xiaon dan anak buahnya berada di luar pagoda, di mana beberapa pembudidaya berkumpul untuk membeli barang atau menyerahkan jiwa. Kedatangan Bai Xiaon dan orang-orangnya tidak menimbulkan keributan, dan kebanyakan orang hanya melanjutkan dengan urusan apapun yang mereka miliki. Mengabaikan mereka, Bai Xiaon berjalan ke pagoda, mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian terbang ke udara, sama seperti dia telah melihat yang paling disukai di masa lalu ketika mereka menyerahkan jiwa-jiwa yang pendendam. Di sana, dia melambaikan lengan bajunya, menghasilkan bola jiwa yang kemudian dia hancurkan. Ledakan bisa terdengar ketika jiwa-jiwa dicurahkan dari ruang jiwa yang hancur. Melihat begitu banyak jiwa menarik sedikit rasa iri dari beberapa kultivator yang hadir, meskipun kebanyakan dari mereka tidak menaruh banyak perhatian. Oh, ini Bai Xiaon. Begitu 10.000 jiwa pendendam muncul, mata raksasa di atas pagoda menyerap mereka. Merasa cukup senang dengan dirinya sendiri, Bai Xiaon menepuk tasnya untuk menghasilkan bola jiwa lainnya. Setelah menghancurkannya, 10.000 jiwa lainnya muncul, yang diserap mata. Kemudian dia menghasilkan bola ketiga, menyebabkan beberapa mata yang ingin tahu menatapnya dari bawah. Tepat ketika dia akan menghancurkan bola jiwa ketiga, seberkas cahaya berwarna darah muncul dari kejauhan, yang menyebabkan aura pembunuh memenuhi seluruh area. Itu Ji Feng. Kolonel Ji Feng. Kembali sebelum Bai Xiaon menjadi terkenal, ia dianggap sebagai pembudidaya formasi inti yang kemungkinan besar akan menjadi jenderal besar. Aku bertanya-tanya siapa di antara mereka yang benar-benar akan berhasil. Ketika kerumunan berdengung, sinar cahaya memudar, mengungkapkan seorang pria muda dengan rambut panjang, mengenakan baju besi berwarna darah. Pria muda itu tidak lain adalah Ji Feng. Dia melayang berhenti di udara di sisi lain pagoda besar, memungkinkannya untuk melihat Bai Xiaon tepat di mata. Ketika dia melakukannya, ekspresi cemoohan muncul di wajahnya. Apotek kecil, pikirnya. Selain basis kultivasi yang bagus, apa yang kamu miliki? Aku, Ji Feng, memiliki terlalu banyak kredit pertempuran untuk dihitung. Apa yang membuatmu berpikir kamu layak membandingkan dirimu denganku? Ji Feng tidak hanya membenci Bai Xiaon, dia juga membenci pil konvergensi jiwa. Sejauh yang dia ketahui, Bai Xiaon tidak lebih dari seorang apoteker yang telah menggunakan beberapa trik mewah untuk mendapatkan posisi yang baik, dan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia sebenarnya tidak berencana menyerahkan jiwa apapun hari ini, tetapi setelah melihat Bai Xiaon muncul, dia memutuskan untuk datang menempatkannya di tempatnya. Bai Xiaon mengenali Ji Feng. Secara teknis, ini adalah kali kedua mereka bertemu satu sama lain. Pertama kali kembali ketika dia pertama kali sampai ke tembok besar, dan datang untuk memeriksa berapa banyak kredit pertempuran yang harus dia keluarkan untuk mendapatkan barang-barang tertentu. Pada saat itu, Ji Feng telah menyerahkan 10.000 jiwa ke pagoda dan menyebabkan kegemparan. Tentu saja, itu sebelum munculnya pil konvergensi jiwa, ketika mengumpulkan 10.000 jiwa di satu tempat sudah merupakan prestasi yang cukup. Ketika Bai Xiaon melihat cemoohan di mata Ji Feng, dia sebenarnya sedikit terkejut. Aku tidak pernah melakukan sesuatu yang menyinggung perasaanmu, bukan? Pikirnya.
Tetapi setelah memikirkannya sejenak, dia menyadari apa yang sedang terjadi dan menatap Ji Feng. Ji Feng menatapnya dengan dingin, dan segera, menjadi jelas bahwa mereka mengalami sedikit pertikaian. Ketika para pembudidaya di bawah melihat apa yang terjadi, semangat mereka bangkit, dan mereka mulai memperhatikan. Mereka mengalami kebuntuan. Aku lebih suka penggemar Kolonel Ji Feng. Dia mendapat pujian dari mendaki Gunung Mayak dan berenang melalui lautan darah. Bukankah Kolonel Bai Xiaon melakukan hal yang sama? Lupakan pil konvergensi jiwa, untuk sesaat. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang ia selamatkan dalam pertempuran itu? Ketika orang-orang membicarakan masalah ini, dan bahkan memasang taruhan, Ji Feng tertawa dingin dan kemudian melambaikan tangannya, mengirimkan koleksi 100.000 jiwa pendendam yang mengalir keluar dari tasnya. Meskipun jiwa-jiwa itu agak lesu dan pudar, begitu mereka muncul di tempat terbuka, mata besar itu dengan cepat menyerapnya. 100.000 jiwa. Kolonel Ji Feng pasti pantas reputasinya sebagai top yang dipilih di 5 legiun. Dia bahkan tidak menggunakan pil konvergensi jiwa, tetapi masih berhasil mengumpulkan 100.000 jiwa. Setelah membuang 100.000 jiwa, Ji Feng menatap Bai Xiaon dengan dingin, dan dari sorot matanya, pesannya jelas. Kamu punya jiwa, bukan? Baiklah, mari kita mengadakan kontes kecil dan lihat siapa yang paling banyak. Senyum segera muncul di wajah Bai Xiaon. Sekarang dia memikirkannya, menyerahkan jiwa sendirian-sendirian sebenarnya cukup membosankan. Tapi siapa yang mengira bahwa Ji Feng tiba-tiba akan muncul dan ingin mengadakan kontes? Yang benar adalah bahwa Bai Xiaon suka menghancurkan lawan dengan cara ini. Sambil mendesah, dia melambaikan tangannya untuk mengirim 20 bola jiwa terbang keluar. Ledakan terdengar ketika bola jiwa runtuh, mengirimkan awan besar berisi 200.000 jiwa. Hampir segera setelah pemandangan mengejutkan itu muncul, mata besar di atas pagoda mulai bersinar terang, dan dengan cepat menyerapnya. Kemudian, Bai Xiaon menatap Ji Feng dengan ekspresi provokasi terbuka. Ekspresi Ji Feng berubah suram, dan dia tertawa kecil. Melambaikan tangannya, dia mengirim puluhan ribu jiwa terbang keluar dari tasnya untuk dipegang. Namun, dia tidak berhenti di situ. Setelah mengosongkan satu tas berisi, dia mengeluarkan yang lain, membukanya, dan mengirim kelompok tambahan puluhan ribu jiwa untuk diserap oleh mata besar itu. Adegan ini segera memicu seruan kaget dari para pembudidaya di sekitarnya. Surga! Berapa banyak jiwa pendendam yang dimiliki Kolonel Ji Feng? Bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak jiwa? Semua orang terkejut, tetapi Bai Xiaon sebenarnya merasa sedikit tidak sabar. Baiklah, berapa banyak jiwa yang kamu miliki? Katanya keras. Hanya memuntahkan nomornya. Duduk-duduk sambil membuka banyak tas berisi terlalu membosankan. Bagaimana dengan ini? Kamu mengatakan angka, dan jika aku tidak dapat menghasilkan banyak jiwa, maka aku akan mengakui kekalahan. Nada sombong yang ia gunakan segera menyebabkan seluruh area menjadi sunyi. Kamu pikir kamu benar-benar tangguh, kan? Jawab Ji Feng. Ya, karena kamu meminta dipermalukan, maka aku akan menuruti. Lalu tangannya kabur ketika dia mengirim satu tas memegang demi satu terbang keluar, sampai ada 9 dari mereka. Puaskan pandanganmu pada 2.700.000 jiwa yang pendendam. Meskipun kata-kata Ji Feng diucapkan dengan sejuk dan tenang, tidak mungkin untuk menyembunyikan kesombongan yang ada jauh di tulang belulangnya. Keheningan yang lengkap dan sepenuhnya bertemu dengan kata-kata dan tindakan Ji Feng. Beberapa napas waktu berlalu, dan kemudian, dengan pengecualian bawahan Bai Xiaon, semua orang berubah menjadi keributan besar. 2700.000 surga. Aku tidak percaya bahwa Kolonel Ji Feng yang agung dapat menghasilkan begitu banyak jiwa. Itu sebanyak jiwa yang akan kamu lihat dalam pertempuran skala kecil di luar tembok besar. Selain menangis karena terkejut, banyak pembudidaya mulai mengirim pesan ke teman-teman mereka, menyuruh mereka untuk bergegas menonton adegan yang sedang diputar. Cepatlah, Kolonel Ji Feng menyerahkan 2.700.000 jiwa yang pendendam. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya, ini luar biasa. Pergi ke pagoda. Sementara itu, Ji Feng menatap Bai Xiaon dengan ketidakpedulian pura-pura, senyum tipis di wajahnya yang mencerminkan kepercayaan dirinya dalam mendapatkan kemenangan. Aku tidak memiliki banyak jiwa, katanya, hanya sekitar 2 juta. Bagaimana denganmu, Bai Xiaon? Sambil mengangkat dagunya, Bai Xiaon berkata, kamu benar, itu tidak terlalu banyak. Hanya 2 juta. Setetes dalam ember. Bai Xiaon merasa seperti dia adalah master seni bela diri papan atas yang melawan seorang anak kecil. Sebenarnya itu adalah perasaan yang luar biasa.
Sambil terkekeh, dia melambaikan tangannya. 300 bola jiwa terbang keluar. Tetapi hal-hal tidak berhenti di situ. Berikutnya datang 300 lagi, lalu 400. Itu total 1000 bola jiwa, semuanya mengambang di sana untuk dilihat semua orang. Chapter 522. Pemandangan 1000 bola jiwa yang terbang ke tempat terbuka menyebabkan Rahang jatuh kemana-mana. Ji Feng sangat terkejut bahwa dia bahkan tidak yakin dia bisa percaya apa yang dilihatnya. Semuanya sunyi senyap di daerah sekitar pagoda. Adapun para penggarap yang saat ini di tengah terbang ke pagoda, ketika mereka mendekat dan melihat 1000 bola jiwa, mata mereka melebar. 1.000. Surga. Jangan bilang dia benar-benar memiliki 10 juta jiwa pendendam. Bagaimana itu mungkin? Tidak mungkin masing-masing jiwa itu memiliki 10.000 jiwa pendendam di dalamnya. Di sana, semua orang terguncang kaget, dan Ji Feng sedang berjuang dengan perasaan gelisah yang intens. Meskipun tidak mungkin untuk mengetahui dengan pasti berapa banyak jiwa yang berada di dalam masing-masing 1000 ruang jiwa, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi sangat gugup. Ketika dia hendak membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, Bai Xiaon, yang tampaknya tidak merasa cukup mendominasi situasi, menjilat bibirnya dan berkata, yang menggunakan 1000 bola jiwa untuk menghancurkan 2 juta jiwa kamu sedikit membosankan. Lihat ini. Setiap kali dia menghadapi situasi seperti ini untuk benar-benar pamer, dia menjadi sangat bersemangat. Bersihkan tenggorokannya dengan keras, dia melambaikan tangannya membentuk lingkaran, menyebabkan 1000 bola jiwa lainnya terbang keluar. Namun, banyak hal belum berakhir. 1000 lainnya muncul. Lalu yang lain. Dan satu lagi. Dalam sekejap mata, total 10.000 bola jiwa melayang. Semua orang yang hadir merasakan pikiran mereka terhuyung-huyung ketika mereka terengah-engah. Ketika mereka menatap, mereka secara mental menghitung berapa banyak jiwa yang bisa mewakili, dan dipenuhi dengan lebih banyak keraguan daripada sebelumnya. Faktanya, banyak dari mereka bahkan tidak percaya bahwa perhitungan mereka sendiri benar. Tidak mungkin. 10.000, oke. Secara teori itu mungkin. Mungkin masing-masing bola jiwa hanya memiliki beberapa jiwa di dalamnya. Bahkan ketika semua orang menunggu dalam ketidakpastian gugup, Ji Feng kehilangan kemampuannya untuk tutup mulut. Kamu pikir kamu bisa melakukan yang cepat, Bai Xiaon? Katanya keras. Aku menolak untuk percaya bahwa kamu memiliki 10.000 jiwa yang tersegel di dalam masing-masing bidang jiwa itu. Benar-benar lelucon. 10.000 jiwa bola dengan 10.000 jiwa masing-masing. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa seseorang seperti kamu dapat mengumpulkan lebih dari 100 juta jiwa? Mengingat betapa merahnya mata Ji Feng, jelas bahwa ia jelas tidak percaya Bai Xiaon memiliki 100 juta jiwa. Lagi pula, sekelompok jiwa yang besar hanya akan terlihat dalam pertempuran skala besar. Selain itu, jika mereka semua dilepaskan sekaligus, mereka pasti akan menghapuskan langit dan menyebabkan tanah berguncang dengan keras. Jangan percaya itu. Ya, kenapa kamu tidak melihatnya saja? Mengangkat dagunya sedikit, Bai Xiaon melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya dan kemudian melambaikan jarinya ke bola jiwa. Buka. Boom. 10.000 bola jiwa meledak, dan dalam sekejap mata, jiwa segera mulai tumpah, mengisi seluruh area 30.000 meter, dan kemudian dengan cepat berkembang untuk mengisi area 300.000 meter. Namun, hal-hal belum berakhir. Dalam satu napas waktu, area itu membentang hingga 3 juta meter. Tentu saja, Bai Xiaon sengaja melakukan itu. Jika dia mau, dia bisa mencegah tampilan dramatis seperti itu. Tetapi saat ini, seluruh area 3 juta meter di sekelilingnya dipenuhi dengan jiwa-jiwa pendendam. Daerah itu jauh melampaui batas Great Wall City, dan memastikan bahwa seluruh kota sekarang dilemparkan ke dalam kegelapan. Surga berguncang dan bumi berguncang, menyebabkan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya dari 5 legiun di kota terlihat kaget. Apakah Wildlands menyerang? Apakah formasi mantra dihancurkan? Apa? Apa yang terjadi? Seraya seruan tak terhitung muncul, para pembudidaya di dekat pagoda gemetar, seolah-olah pikiran mereka telah dikosongkan hingga benar-benar kosong. Bahkan para jenderal dari 5 legiun terguncang. Bai Lin terbang ke tempat terbuka dan menatap dengan heran ke langit, seperti yang dilakukan para jenderal lainnya. Bagaimana? Berapa banyak jiwa itu? Banyak sinar cahaya melayang di udara menuju pagoda ketika hampir semua pembudidaya 5 legiun berjuang satu sama lain untuk dapat menyaksikan apa yang terjadi.
Keributan menyebabkan Chen Hetian muncul dari pagoda, di mana dia melihat sekeliling dengan tak percaya. Pada saat itu, mata besar di atas pagoda mulai bersinar dengan cahaya terang yang belum pernah terjadi sebelumnya, cahaya yang tampak bersemangat. Seolah-olah mata itu sendiri memiliki roh, dan roh itu gembira. Sebuah gaya gravitasi muncul, menyebabkan angin menjerit saat pusaran terbentuk. Segera, lautan jiwa yang mengejutkan mulai menyusut perlahan saat diserap, prosesnya membutuhkan waktu 1 jam penuh. Saat cahaya memandikan Bai Xiaon, dia merasa puas sampai tingkat yang tak terlukiskan. Dan tentu saja, kredit pertempurannya meroket. Saat lautan jiwa memudar, Bai Xiaon melayang di sana di udara, dagunya tersangkut, ekspresinya tenang, tetapi jantungnya melompat karena kegembiraan. Bahkan, dia harus berulang kali mengingatkan dirinya sendiri bahwa pada saat ini, dia harus tetap tenang. Para pembudidaya di daerah itu tercengang, dan memandang Bai Xiaon baik-baik saja seolah-olah dia adalah dewa, dan juga seolah-olah dia semacam makhluk aneh. Ji Feng gemetar keras, seolah-olah Bai Xiaon telah memukulnya secara fisik. Seluruh dunianya tiba-tiba tampak terbalik, pikirannya menjadi kosong sama sekali. Jelas, ini adalah peristiwa yang tidak akan pernah bisa dilupakannya seumur hidupnya. Orang-orang mulai memandang Ji Feng dengan ekspresi simpati. Pukulan yang baru saja disampaikan kepadanya adalah pukulan ganas. Lawannya telah menggunakan 100 juta jiwa untuk menghancurkan 2 jutanya. Bahkan Bai Lin dan para jenderal lainnya menatapnya dengan simpati, seperti Chen Hetian yang bermata 3. Di saat kebanggaan ekstrim itu, Bai Xiaon berdeham keras dan berkata, semua orang mundur sedikit. Set berikutnya bahkan lebih besar. Sebelum ada yang bisa bereaksi, mata besar di atas pagoda mengirimkan sinar cahaya yang menyilaukan yang tampaknya menjadi kaki tangan Bai Xiaon karena mereka menciptakan tekanan luar biasa yang mendorong semua pembudidaya di sekitarnya pergi. Bahkan Bai Lin dan para jenderal lainnya dibebaskan. Segera, satu-satunya orang yang berdiri di dekatnya adalah Chen Hetian, yang menatap dengan kaget pada apa yang terjadi. Dia belum pernah melihat roh sejati di dalam mata melakukan sesuatu yang jauh seperti ini. Itu hampir seolah-olah mengikuti perintah dari Bai Xiaon. Butir-butir keringat muncul di dahinya ketika dia bergumam, ini. Saat itulah Bai Xiaon menampar tasnya memegang, menyebabkan banyak bola jiwa mencurahkannya. 1.000, 3.000, 5.000. Dalam sekejap mata, 10.000 bola jiwa lainnya telah muncul. Bahkan ketika napas mulai berdering, lebih banyak bola jiwa terbang keluar. 15.000, 20.000, 30.000, 40.000. Setiap pembudidaya tunggal di seluruh kota terguncang ke tingkat tertinggi. Akhirnya, ketika jumlah bola jiwa mencapai 60.000, orang-orang meletus menjadi keriuhan yang menggelegar. Mustahil. Apakah Bai Xiaon ini memasuki sungai Underworld atau sesuatu? Begitu banyak jiwa. Surga. Apakah mereka benar-benar jiwa? Tidak pernah terdengar. Ini benar-benar tidak pernah terjadi. Bai Lin dan para jenderal lainnya tercengang, dan Chen Hetian benar-benar terperangah, dan bahkan tidak mampu bereaksi. Namun, yang paling gembira adalah mata yang besar. Tampaknya secara terbuka bersemangat, seolah-olah itu gemetar dalam sukacita. Segera, lebih dari 80.000 bola jiwa terlihat, dan kegembiraan mata besar mulai mempengaruhi pembentukan mantra tembok besar. Perisai formasi mantra berdesir dan terdistorsi, pemandangan yang mengejutkan di hati para penonton. Di luar di Wildlands, orang-orang dapat melihat distorsi pada perisai pembentukan mantra, dan meskipun mereka tidak yakin apa yang sedang terjadi, mereka dapat mengatakan bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi. Penasaran, Nyonya Merah Debu akhirnya mengirim akal ilahi ke arah tembok besar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Pada saat itulah 90.000 bola jiwa berada di tempat terbuka. Kemudian mata besar itu memancarkan teriakan kegilaan yang menyebabkan segala sesuatu di langit dan bumi bergetar. Suara itu menyebabkan rasa ilahi Nyonya Merah Debu langsung hancur. Kembali di tendanya di Wildlands, matanya terbuka lebar, dan dia batuk seteguk darah. Tidak mungkin. Serunya. Aku bisa mengerti mengapa roh sejati di mata itu bersedia melindungi tembok besar, mengingat itu membuat perjanjian dengan surgawi. Tetapi mengapa hal itu sejauh menggunakan resonansi roh sejati untuk melukai aku dan memaksa aku pergi? Chapter 523. Ketika akal ilahi Nyonya Merah Debu hancur, Chen Hetian mendeteksinya. Pertama, dia memandang Wildlands, lalu menatap mata besar itu, ekspresinya yang takjub.
Jelas, dia juga mendeteksi resonansi roh sejati. Roh yang sejati dapat memanggil intisari suaranya untuk melepaskan resonansi roh sejati, tetapi biasanya hanya akan melakukannya dalam keadaan yang sangat mengerikan. Itu cukup menguras semangat sejati, tetapi sangat kuat, sedemikian rupa sehingga bahkan Deva akan dipaksa untuk pergi keluar untuk mempertahankannya. Meskipun resonansi roh sejati dari beberapa saat yang lalu belum sepenuhnya diberdayakan, itu sudah cukup untuk menghancurkan rasa ilahi Nyonya Merah Debu, dan pasti akan sangat menguras semangat roh yang sebenarnya. Roh sejati dan pagodanya berhubungan erat dengan sekte polaritas langit berbintang langit, dan pada kenyataannya, hanya beberapa orang yang tahu asal mula sebenarnya dari roh sejati, salah satunya adalah Chen Hetian. Yang benar adalah bahwa itu berasal dari Pulau Heavenspan di Laut Heavenspan. Untuk sekte sumber sungai di 4 cabang sungai Heavenspan, Pulau Heavenspan seperti entitas tertinggi. Di dunia fana, para kaisar sering didukung oleh para menteri mulia, dan hubungan antara 4 sekte sumber sungai dan Pulau Heavenspan hampir sama. Sekte adalah bangsawan, dan Pulau Heavenspan adalah istana kekaisaran. Pulau Heavenspan juga merupakan rumah bagi surgawi. Secara alami, dia adalah penguasa tanah Heavenspan. Dan sekarang, roh sejati yang telah diyakinkan oleh Pulau Heavenspan untuk menjaga tembok besar tiba-tiba bertindak dengan cara ini. Akibatnya, Chen Hetian tidak bisa tidak melihat dengan mata berkilauan di lebih dari 90.000 bola jiwa. Dan Bai Xiaon. Ini melindungi makanannya. Nyonya Merah Debu hanya sial mengirim perasaan ilahinya tepat pada saat ini. Adapun Bai Xiaon ini, bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak jiwa pendendam? Dia tentu saja penuh dengan rahasia. Selama bertahun-tahun, Chen Hetian diam-diam memperhatikan Bai Xiaon. Apakah itu pil konvergensi jiwa atau tungku pilnya yang meledak, dia telah mengawasi semuanya dengan cermat. Dia bahkan mengirim beberapa pil konvergensi jiwa kembali ke sekte untuk dianalisis. Tentu saja, dia telah melakukan semua hal ini dengan sangat hati-hati, dia tahu bahwa menjalankan penyelidikan terhadap anggota 5 Legiun adalah tugas yang sensitif. Bahkan ketika Chen Hetian merenungkan hal-hal ini, Bai Xiaon dengan megah mengayunkan lengan bajunya. Buka. Dia meraung. Seketika, semua bola jiwa 90.000 bergetar sebelum meledak terbuka. Awan jiwa segera dicurahkan, mengisi seluruh kota dan kemudian mencurahkan di luarnya. 30.000 meter. 300.000 meter. 3 juta meter. 30 juta meter. Dalam sekejap mata, awan jiwa menyebar untuk menutupi semua ciptaan. Itu adalah peristiwa yang mengejutkan sehingga bukan hanya para pembudidaya dari 5 Legiun di Great Wall City yang terkejut. Bahkan orang-orang di World City memperhatikan apa yang terjadi, dan ekspresi mereka berkedip terkejut. Itu sama di Wildlands, di mana orang-orang liar dan penanam jiwa benar-benar terperangah. Apa yang sedang terjadi? Surga. Apa itu? Ketika awan jiwa menyebar, mengejutkan semua orang di daerah itu, mata di atas menara mulai bergetar seolah-olah dalam kegembiraan. Kemudian, sinar cahaya yang terang muncul dari mata, seolah-olah roh yang benar merasa bahwa metode penyerapan sebelumnya terlalu lambat, dan itu perlu untuk keluar ke tempat terbuka. Cahaya yang bersinar dengan cepat menyatu menjadi satu titik, yang kemudian terbang keluar dari mata dan berubah menjadi kelelawar. Itu sebagian transparan, dengan mata merah cerah, dan setelah keluar ke tempat terbuka, ia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, menyebabkan sosok besar, bayangan muncul di langit di atasnya. Sosok bayangan itu juga kelelawar, begitu besar sehingga memenuhi seluruh langit. Segera setelah itu muncul, dibutuhkan napas dalam-dalam yang menyebabkan langit dan bumi bergetar ketika awan jiwa mulai bergerak. Mereka hampir tampak seperti air pasang saat mereka bergerak menuju kelelawar raksasa. Para pembudidaya biasa dari 5 Legiun itu gemetar karena terkejut, belum pernah ada orang yang mengetahui fakta bahwa ada kelelawar di dalam mata besar. Meskipun Bailin dan 4 jenderal lainnya telah menyadarinya, mereka tidak pernah secara pribadi melihatnya, dan karena itu, mereka semua juga terengah-engah. Langit dan bumi terdistorsi ketika awan besar jiwa diserap oleh kelelawar raksasa. Prosesnya memakan waktu sekitar 2 jam, setelah kelelawar bayangan besar itu memandang berkeliling dengan mata dingin tetapi puas. Sesaat kemudian, ia mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya dan membiarkan pandangannya fokus pada Bai Xiaon. Di dalam tatapan itu ada persetujuan dan juga semacam kedekatan yang baru didapat. Sesaat kemudian, gambar kelelawar berubah kembali menjadi titik cahaya yang kembali ke mata besar. Bai Xiaon sedikit terkejut dengan semua yang terjadi, setelah tidak pernah membayangkan tindakan mengubah beberapa jiwa akan menghasilkan adegan seperti itu.
Sekarang, dia melayang di sana, jantung berdetak kencang di tengah keheningan saat semua tatapan beralih dari mata besarnya ke arahnya. Dia mengerjap beberapa kali, pikirannya berlomba ketika dia mencoba memberikan penjelasan. Sementara itu, medali identitasnya di tas pegangannya mulai bergetar dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena terkejut, Bai Xiaon mengeluarkan medali itu dan memindainya, lalu matanya membelalak. Sangat banyak. Penghargaan pertempuran dalam medali identitasnya saat ini sedang meroket. Dalam beberapa saat, itu melewati titik yang diperlukan untuk menerima promosi ke jenderal besar, dan masih terus berjalan. Segera, dia punya cukup untuk 2 promosi seperti itu. Baru kemudian total mulai melambat. Jumlah kredit pertempuran yang mengejutkan begitu banyak sehingga mata Bai Xiaon hampir keluar dari tengkoraknya. Jantungnya mulai berdetak cepat, dan meskipun dia tidak benar-benar yakin dengan apa yang bisa dia dapatkan dengan begitu banyak pujian, dia yakin itu sudah cukup untuk menjadi seorang jenderal besar. Jelas, roh sejati di mata besar itu sangat senang dengannya. Bai Xiaon memandang dengan penuh semangat pada kredit pertempurannya, dan lupa rencana mencoba menjelaskan situasinya. Memegang medali identitasnya tinggi di atas kepalanya, dia berteriak, "Aku ingin promosi ke jenderal besar." Para pembudidaya di sekitarnya tertegun. Apa? Apa yang baru saja dia katakan? Jenderal besar. Bai Xiaon ingin promosi ke jenderal besar. Ini menakjubkan. Apakah itu awan jiwa, atau tindakan mata, atau permintaannya untuk promosi? Ini, semua ini. Surga. Bai Xiaon pasti akan menjadi legenda. Dia benar-benar menyerahkan jiwa untuk menjadi jenderal besar. Pada saat yang hampir bersamaan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, pujian pertempuran di medali identitasnya berkurang sekitar setengahnya. Kemudian, cahaya menyilaukan bersinar dari medali, karena peringkat Bai Xiaon seperti yang tercantum di dalam diubah. Sebelumnya, dia seorang kolonel, tapi sekarang dia, seorang jenderal besar. Namun, melekat pada judul adalah kata lain, acting. Lagi pula, pangkat mayor jenderal adalah yang sangat penting, dan pada dasarnya adalah pangkat tertinggi yang bisa dicapai oleh pembudidaya biasa dalam 5 legiun. Kelima jenderal dan patriarki dewa semua harus meratifikasi keputusan dan menyerahkannya kepada roh yang benar, di mana laporan akan dikirim ke sekte polaritas bintang langit Dao. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa saat ini tidak ada slot terbuka untuk jenderal utama dalam 5 legiun. Jika seorang jenderal besar yang baru akan dipromosikan, salah satu jenderal besar sebelumnya harus dipindahkan. Itu adalah proses yang rumit yang membutuhkan banyak formalitas. Oleh karena itu, ketika Bai Xiaon mengucapkan kata-kata dengan keras, dan kerumunan mulai menuntut, Chen Hetian, Bai Lin, dan para jenderal lainnya segera merasakan sakit kepala. Menghela napas, Chen Hetian mentransmisikan pikirannya ke Bai Lin dan para jenderal. "Yah, apa yang kalian pikirkan? Bagaimana kita menangani situasi ini?" Namun, tidak satu pun dari mereka yang tahu apa yang harus dilakukan. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini benar-benar tidak terduga. Jika Bai Xiaon menggunakan beberapa cara lain untuk naik pangkat, mereka mungkin tidak perlu mempertimbangkan masalah ini. Namun, tindakannya membuat mereka benar-benar tidak siap. Bahkan Bai Lin, yang benar-benar berusaha untuk membangkitkan ambisi Bai Xiaon di tempat pertama, tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia benar-benar akan menjadi jenderal besar secepat itu. Banyak kejutan mereka berasal dari kenyataan bahwa sejak tembok besar telah dibangun sampai sekarang, Bai Xiaon adalah orang pertama yang pernah menyerahkan jiwa yang cukup untuk secara langsung dipromosikan menjadi jenderal besar. Melihat bahwa tidak ada orang lain yang mengatakan sesuatu, Bai Lin menguatkan dirinya dan berkata, "Ya, aku pikir Bai Xiaon jelas memiliki keterampilan yang diperlukan. Aku tidak melihat masalah." "Ini bukan permainan anak-anak," jawab Chen Hetian dengan marah. "Pangkat mayor jenderal terlalu penting untuk dianggap enteng." Namun, tidak ada cara untuk menyangkal bahwa Bai Xiaon telah mendapatkannya. Menolak untuk mengakui keabsahan promosi itu tidak masuk akal. Sementara itu, Bai Xiaon tidak terlalu senang. Tidak menyadari bahwa Chen Hetian dan para jenderal perlu menyetujui promosi ini, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit jengkel karena dia terdaftar sebagai acting mayor jenderal. "Bat senior, ini tidak tulus bagimu," katanya keras. "Aku memberimu segudang jiwa. Maksud aku, ada lebih dari 1 miliar. Dan kamu hanya menjadikan aku seorang jenderal acting." Tidak mau menyerah begitu saja, dia mengangkat suaranya dan melanjutkan, "Jika kamu bertingkah seperti ini, lalu mengapa aku harus menyerahkan lebih banyak jiwa nanti? Dan bagaimana dengan semua pengikut Taois lainnya di sini?
Mengapa mereka harus menyerahkan jiwa jika mereka tidak percaya bahwa mereka akan dihargai dengan benar? Mata besar itu berkilauan seolah-olah sedang berpikir. Setelah beberapa nafas, waktu berlalu, dan bahkan sebelum Chen Hetian dan yang lain bisa selesai mendiskusikan masalah ini, sebuah pesan muncul di dalam medali identitas semua pembudidaya dari 5 legiun. Bai Xiaon telah dipromosikan ke pangkat jenderal utama. Roh yang sebenarnya telah pergi ke atas kepala Chen Hetian dan para jenderal untuk langsung melaporkan masalah tersebut ke Sekte Polaritas Langit Berbintang Dao. Chapter 524. Jenderal Utama. Saat berita menyebar kembali di Sekte Polaritas Langit Berbintang Langit, orang-orang pada awalnya terkejut, dan kemudian dengan cepat tenggelam dalam keheranan. Fatih Besar Zhang telah lama berhasil membentuk Wilkor dan telah diterima sebagai magang oleh Hallmaster Aula Iblis Slayers. Dia berada di tengah sesi kultivasi ketika berita itu masuk, dan segera antusias. Kerja bagus, Xiaon. Sementara itu, kembali di tembok besar, 5 legiun gempar. Sebelumnya, mereka telah mendengar permintaan Bai Xiaon, tetapi belum melihat konfirmasi bahwa promosi telah diberikan. Tapi kemudian, beberapa saat kemudian, pesan dikirim yang menunjukkan bahwa Bai Xiaon memang telah menjadi jenderal besar. Bai Xiaon berada di samping dirinya sendiri dengan sukacita ketika dia melihat medali identitasnya, dan kata, "Acting," lenyap dari depan pangkatnya jenderal besar. Sangat senang dengan dirinya sendiri, dia tertawa keras dan berkata, "Sejak hari ini, Bai Xiaon adalah seorang jenderal besar." Chen Hetian, Bai Lin, dan semua jenderal lainnya terkejut. Setelah bertukar pandang, ekspresi aneh muncul di wajah Bai Lin, dan Chen Hetian menatap dengan masam pada roh sejati di mata besar. Jelas, promosi itu adalah cara roh yang sebenarnya untuk berterima kasih kepada Bai Xiaon. Lagi pula, sejumlah besar jiwa pendendam seperti itu akan sangat berguna bagi roh yang sebenarnya. Pada akhirnya, Chen Hetian menghela nafas dan memutuskan untuk tidak mengkhawatirkan masalah ini lebih dari yang diperlukan. Bai Lin, katanya, mengingat bahwa Bai Xiaon adalah seorang flyer kulit, mengapa kamu tidak mengatur salah satu jenderal utama kamu saat ini untuk pensiun? Kemudian, dia pergi, menggelengkan kepalanya sepanjang jalan. 7 hari berlalu dengan cepat. Sepanjang waktu, Great Wall City dipenuhi dengan pembicaraan tentang Bai Xiaon yang menyerahkan jiwa, dan promosinya kepada jenderal besar. Faktanya, cerita seperti itu akan terus bertahan selama lebih dari 7 hari. Meskipun banyak pembudidaya iri dengan apa yang telah terjadi, itu juga memicu harapan di hati mereka. Tiba-tiba, mereka merasa jauh lebih mengantisipasi kemungkinan masa depan mereka sendiri. Bai Xiaon sangat terkenal pada saat ini. Meskipun namanya belum tentu dikenal di antara semua orang di 3 kota besar di wilayah tembok besar, semua orang yang berada dalam posisi berkuasa pernah mendengar tentang dia. Sesuatu yang lain terjadi selama 7 hari yang berlalu. Jenderal Utama Korps ketiga, di mana resimen Bai Xiaon menjadi bagiannya, diyakinkan oleh Bai Lin untuk kembali ke Sekte Polaritas Langit Berbintang. Jenderal besar itu tidak marah dengan Bai Xiaon, tetapi cukup berterima kasih. Dia telah melayani di tembok besar selama bertahun-tahun, dan setelah kembali ke sekte, akan menjadi seorang tetua di Hall of Steel Veins. Dia juga akan dengan murah hati dikompensasi oleh sekte untuk semua kredit pertempuran yang telah dia kumpulkan. Meskipun dia akan merindukan tembok besar dalam beberapa hal, kembali ke sekte sebenarnya pilihan terbaik baginya. Biasanya, jenderal-jenderal besar adalah orang-orang penting sehingga mereka tidak bisa meninggalkan tembok besar kapanpun mereka mau. Bahkan, para jenderal besar lainnya sebenarnya sedikit iri. Sebelum pergi, ia mengunjungi Bai Xiaon untuk mengucapkan terima kasih dan juga mentransfer staf pribadinya ke Bai Xiaon untuk memanfaatkan. Bai Xiaon sangat tersentuh oleh ketulusan pria itu, dan dijamin berulang kali bahwa dia akan memperlakukan staf dengan sangat adil. Beberapa hari setelah orang tua itu meninggalkan tembok besar, komisi resmi Bai Xiaon dijatuhkan. Dia sekarang adalah jenderal utama korps ketiga dari Flyers Kulit. Pada hari komisi turun, Bai Xiaon gemetar karena kegembiraan, dan tampak sama bangganya dengan seekor ayam jantan saat ia mengenakan baju zirah jenderal besar yang mengintimidasi dan berkilauan. Baju zirah itu memiliki formasi mantra built-in yang, setelah aktivasi, langsung menyebabkan seluruh orangnya kabur dan menyimpang, seolah-olah energi yang kuat dan mengejutkan mulai menumpuk. Rambutnya bahkan terbang di sekelilingnya dengan liar sesaat sebelum wajahnya menjadi jelas lagi. Dengan itu, dia mengeluarkan cermin tembaga untuk memeriksa dirinya sendiri. Setelah bersolek cukup lama, dia tertawa kecil dan berkata, "Apa katamu, cermin ajaib? Bagaimana penampilanku?"
Jiwa imposter Nick Crip muncul di dalam cermin, menahan nafas saat dia memasang ekspresi kaget ke wajahnya. Tentu saja, Bai Xiaon sangat gembira dengan jawabannya. Setelah waktu yang lama berlalu, Nick Crip penipu tampaknya pulih dari keterkejutannya, dan kemudian mulai memuji Bai Xiaon dengan cara yang sangat berlebihan. Surga. Pak, apakah kamu benar-benar Bai Xiaon yang mengesankan, tampan, riang, dan sempurna? Mustahil. Bai Xiaon yang ditinggikan, yang dalam hatiku adalah sosok yang bersinar lebih terang dari matahari itu sendiri, jelas adalah seorang kolonel. Meskipun Bai Xiaon sangat senang dengan ini, dia menyembunyikan senyumnya di balik wajah kosong dan berkata, baiklah, cukup dengan sanjungan. Apakah kamu benar-benar berpikir Bai Xiaon tipe orang yang suka berhidung coklat? Aku ingin pendapatmu tentang apakah zirah itu cocok atau tidak. Imposter Nick Crip memutar matanya ke dalam, sadar betul bahwa jika dia melakukan seperti yang diminta Bai Xiaon, dan berhenti menyanjungnya, maka Bai Xiaon akan menghukumnya. Aku juga tidak suka coklat, kata Nick Crip penipu. Tidak ada orang di dunia ini yang melakukannya. Dalam hati, dia dipenuhi dengan penghinaan, tetapi tidak menunjukkan itu. Sebagai gantinya, dia terus menyanjung Bai Xiaon untuk waktu yang dibutuhkan dupa untuk membakar sebelum benar-benar berkeliling untuk menjawab pertanyaan awal. Armor itu dibuat khusus untukmu, bukan? Sangat pas. Meskipun, aku harus mengatakan bahwa alasan itu terlihat begitu menakutkan bukan karena baju zirah itu sendiri, tetapi karena bagaimana kamu memakainya. Mendengar menjilat bouting Nick Crip peniru adalah salah satu hiburan favorit Bai Xiaon, dan dia benar-benar mengagumi jalannya dengan kata-kata. Akhirnya, dia berdeham, melemparkan beberapa pil obat ke cermin tembaga, dan kemudian dengan sedih berjalan keluar dari kediamannya. Di luar, 10.000 pembudidaya Korps 3 semuanya berdiri di perhatian. Begitu Bai Xiaon muncul, Zhao Long melangkah maju dan berteriak, Korps ketiga, salut tangan. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Zhao Long, 10.000 pembudidaya menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Salam, Mayor Jenderal. Ketika mereka meneriakkan salam mereka, kata-kata mereka bergema sekeras petir. Melihat 10.000 orang berbaris di depannya menyebabkan Bai Xiaon menghela nafas dalam-dalam dan memikirkan kembali bagaimana dia datang ke Great Wall City sendirian, dan telah naik dari pangkat kapten menjadi letnan, dan kemudian kolonel. Sekarang, di sini dia berada di puncak, seorang jenderal besar. Hanya memikirkan berapa banyak pekerjaan yang telah ia lakukan untuk menjadi seorang jenderal besar membuatnya menghela nafas tanpa henti. Akhirnya, dia melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, mari kita berjalan-jalan sedikit. Dengan itu, resimen beribu-ribu orang dari sebelumnya melangkah maju dan jatuh ke barisan di sekitarnya untuk bertindak sebagai pengawal pribadinya. Pada saat yang sama, 10 kolonel di bawah komandonya juga melangkah maju. Ketika mereka terbang ke udara, sisa korps menyebar untuk membersihkan jalan dan memastikan tidak ada yang terlalu dekat. Bai Xiaon merasa sangat senang menjadi sangat menakjubkan, dan sangat senang bahwa semua kerja kerasnya terbayar. Dia bahkan memastikan untuk melanjutkan perlahan sehingga semua orang bisa memandangnya, dan juga meluangkan waktu untuk berbicara dengan kolonel-kolonelnya. Cara berhati-hati mereka melakukan percakapan dengannya membuatnya sangat senang. Beberapa orang memperhatikan bahwa ia berparade melintasi kota. Beberapa waktu yang lalu, dia telah melakukan hal yang sama dengan seorang kolonel, tetapi kali ini, dia adalah seorang jenderal besar. Berita bahwa Bai Xiaon telah ditugaskan sebagai jenderal utama Korps ketiga dari Flyers Kulit adalah berita besar di Wildlands. Kecerdasan tentang dirinya sebenarnya sangat penting secara umum di sana. Apakah itu tungku pil yang meledak atau pil konvergensi jiwa, semua yang dia lakukan tampaknya menyakiti mereka. Ketika berita itu sampai di Nyonya Merah Debu di tenda komandonya, dia melihat laporan intelijen sebelum menghancurkan Slip Giok. Jadi itulah yang terjadi kemarin, katanya. Bai Xiaon berbalik dalam jiwa untuk mendapatkan kredit pertempuran, yang kemudian memberinya promosi ke jenderal besar. Berlutut di depannya adalah ahli nujum dalam jubah abu-abu, yang fluktuasi basis budidayanya menempatkannya di level Naschen Soul. Menurut informasi dari mata-mata kita, katanya, itulah yang terjadi. Lebih khusus lagi, Bai Xiaon menyerahkan lebih dari 1 miliar jiwa. Bahkan ahli nujum itu hampir tidak percaya nomor yang baru saja dia ucapkan. 1 miliar. Gumam Nyonya Merah Debu, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya. Kirim perintah untuk menempatkan Bai Xiaon di posisi kelima dalam daftar eksekusi. Tingkatkan karunia di kepalanya menjadi 2 jiwa binatang buas. Ya, Bu. Kata ahli nujum itu dengan anggukan sedih.
Dengan itu, dia pergi. Tak lama, tersebar kabar di kota tembok besar bahwa Bai Xiaon sekarang berada di posisi kelima dalam daftar eksekusi Wildlands, dan bahwa hadiah untuk membunuhnya telah meningkat menjadi 2 jiwa binatang buas. Ketika Bai Xiaon mendengar berita itu, dia cukup terkejut. Betapa kejamnya mereka, pikirnya. Dia hampir tidak percaya bahwa Wildlands sangat membencinya sehingga mereka bersedia membayar 2 jiwa binatang buas untuk melihatnya mati. Chapter 525. Jika keadaan terus seperti ini, Bai Xiaon berpikir, aku ingin tahu apakah mereka akan meningkatkan hadiah untuk jiwa dewa yang sebenarnya suatu hari. Setelah memikirkan implikasi yang menakutkan untuk sesaat, dia mengubur pemikiran seperti itu dan kemudian memutuskan bahwa dia tidak akan pernah lagi mengambil satu langkah pun di luar tembok besar sendirian. HMMMPH. Jika aku harus keluar, aku akan membawa seluruh 10.000 tentara aku bersama aku. Aku menolak untuk percaya bahwa siapapun di Wildlands dapat membunuh aku dengan mereka di sekitar. Tentu saja, mungkin ada beberapa mata-mata di antara para pembudidaya di sini, tapi aku di tengah-tengah kota tembok besar. Alasan seperti itu membuatnya merasa sedikit terhibur, tetapi tidak sepenuhnya. Tunggu sebentar. Basis kultivasi aku masih terlalu rendah. Aku hanya berada di lingkaran besar panggung Gold Core. Jika aku ingin membuat terobosan, setidaknya aku akan membutuhkan satu set lengkap jiwa makhluk buas. Logam, kayu, air, api, tanah. Meskipun dia masih memiliki banyak kredit perang, dia jelas tidak memiliki cukup uang untuk ditukar dengan jiwa makhluk dewa. Lebih jauh, jika dia ingin berdagang di salah satu jiwanya, dia harus menunggu sampai dia kembali ke sekte. Menarik keluar jiwa dewa oleh tembok besar akan terlalu berisiko. Mungkin aku tidak bisa meningkatkan basis kultivasi aku, tapi aku pasti bisa membuat beberapa kemajuan dengan teknik hidup abadi aku yang abadi. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaon mengeluarkan slip batu giok, mengisi daftar tertentu barang yang dia butuhkan, dan menyerahkannya kepada Zhao Long untuk diurus. Sekarang Bai Xiaon adalah seorang jenderal besar, ia memiliki banyak hak istimewa. Dia tidak hanya dapat memposting misi sederhana tanpa memerlukan otorisasi apapun, tetapi dia juga dapat membuat permintaan untuk persediaan. Tentu saja, mengingat berapa banyak kredit pertempuran yang dia miliki, dia tidak ingin mengambil keuntungan dari posisinya, jadi dia juga memberi Zhao Long banyak sumber daya untuk membeli barang-barang yang diperlukan. Tak lama, Zhao Long kembali dengan barang-barang berharga yang dia minta. Kemudian, Bai Xiaon mengumumkan bahwa ia akan pergi ke meditasi terpencil, di mana ia mulai mengolah teknik hidup selamanya tanpa kematian. Kali ini aku tidak bisa menahan apapun. Aku harus membawa teknik hidup kekal yang tidak mati aku ke lingkaran besar dari tingkat ketiga. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mengeluarkan umbi Earth Spirit dan memasukkannya ke mulutnya. Ketika kekuatan hidup di dalam umbi mulai melewatinya, dia memejamkan mata dan mulai bekerja dengan teknik hidup abadi yang tidak ada henti. Hampir seketika, kekuatan kehidupan itu berubah menjadi aliran panas yang mengalir ke kepalanya, di mana mereka mulai mengambil bentuk unding tendon. Pekerjaannya membutuhkan fokus dan konsentrasi, dan tidak bisa tergesa-gesa. Untungnya, dia memiliki banyak kredit pertempuran sehingga mudah untuk mendapatkan bahan berharga yang dia butuhkan. Waktu berlalu. Tak lama, 1 tahun telah berlalu. Tahun itu sebagian besar dihabiskan dalam budidaya yang tenang. Bai Xiaon jarang muncul di tempat terbuka, dan oleh karena itu, pembicaraan tentang acara yang mengarah ke promosinya secara bertahap mulai mereda. Setengah tahun berlalu, dan pembicaraan semakin mereda. Suatu hari ketika Bai Xiaon duduk di sana bersila di fasilitas meditasi terpencil, matanya tersentak terbuka, dan hampir tampak seperti kilat berderak di dalam mereka. Menenangkan napasnya, dia melakukan gerakan mantra 2 tangan dan kemudian melambaikan tangannya di depannya. Seketika, semua bahan berharga yang tersusun di depannya hancur menjadi debu. Kemudian, debu menggumpal dan terbang ke mulutnya, tersedot dalam sekejap. Kekuatan hidup tanpa batas meletus di dalam dirinya, yang Bai Xiaon segera kirim mengalir ke kepalanya. Pada titik ini, unding tendons di kepalanya sudah lebih dari 90% lengkap, dengan hanya sebagian kecil yang tersisa tidak lengkap. Itu hampir seperti pintu besar yang perlu dibanting dengan kekuatan besar sebelum bisa dibuka. Karena Bai Xiaon benar-benar fokus untuk mencapai terobosan besar dengan tingkat ketiga teknik hidup abadi yang abadi, saat itu siang sedang di luar, dan matahari bersinar panas dan cerah ke tanah di luar tembok besar. Tidak jauh dari sana, pilar cahaya hitam yang sama masih bisa terlihat bersinar ke langit. Itu adalah sesuatu yang telah digunakan para pembudidaya dari 5 legiun dalam lebih dari 1 tahun sejak kemunculannya.
Meskipun banyak orang telah dikirim untuk mengumpulkan informasi tentang hal itu, tidak ada yang konklusif yang pernah ditentukan. Satu-satunya hal yang jelas adalah bahwa Necropolis itu besar, dan penuh dengan kerangka banyak binatang buas yang mengejutkan. Selain itu, tampaknya kosong. Namun, baik Wildlands maupun pasukan tembok besar tidak mau menyerah untuk mencoba mengungkap rahasianya. Mereka terus-menerus berusaha mengungkap informasi baru. Itu karena itu bahwa Starry Sky DAO Polarity Sec mengeluarkan perintah bahwa semua Starry Sky DAO Polarity Superstars diminta untuk menyelidiki lokasi setidaknya sekali. Oleh karena itu, semua dari berbagai orang terpilih yang telah tersebar ke berbagai arah selama bertahun-tahun dipaksa di beberapa titik untuk menuju ke arah Great Wall City. Selama setengah tahun Bai Xiaon sedang dalam meditasi terpencil, beberapa orang melewati Great Wall City dalam perjalanan keluar untuk menyelidiki nekropolis. Ketika datang ke Bai Xiaon, hanya Hall of Steel Veins yang dapat memberinya perintah, dan tentu saja, mereka tidak akan memerintahkannya untuk melakukan sesuatu seperti itu. Saat ini, ada sekelompok 3 orang yang dipilih di luar tembok besar, semuanya menyamar sebagai penanam jiwa. Salah satunya adalah wanita cantik, satu adalah lelaki parubaya kurus di pertengahan formasi inti, dan yang ketiga adalah seorang pemuda tegap dengan aura pembunuh yang begitu kuat sehingga membuatnya tampak benar-benar tak bisa didekati. Namun, pada saat yang sama, ada sesuatu tentang dirinya yang membuat orang mempercayainya dan tidak ragu untuk mengikuti perintahnya. Matanya sangat dingin, membuatnya tampak seperti pedang berselubung yang hanya menunggu untuk menyerang. Jelas, dia adalah tipe orang yang tidak ada yang mau memprovokasi dengan santai. Cukup banyak bekas luka yang tampak ganas dapat dilihat pada dirinya, tetapi bukannya mengurangi penampilannya, mereka justru membuatnya semakin menarik bagi para pembudidaya perempuan. Jika Bai Xiaon ada di sini, dia akan mengenali pria muda ini dalam sekejap. Dia tak lain adalah Song Kue. Segera setelah kelompok 3 melihat tembok besar, wanita muda yang cantik itu menghela nafas dan berkata, akhirnya kembali. Advertisements. Kultivator parubaya jelas tersentuh juga. Siapa yang mengira bahwa perjalanan kita akan memakan waktu 3 tahun? Tanpa kamu, Brother Song, aku khawatir kita akan berakhir mati dan dimakamkan di Wildlands. Dia tidak akan pernah melupakan peristiwa yang telah berlangsung selama 3 tahun terakhir. Pada awalnya, kelompok mereka berjumlah lebih dari 10. Namun, pada misi pertama mereka terdampar di lokasi yang sangat berbahaya, tidak dapat mengirim pesan meminta cadangan, dan juga terputus dari berita tentang apa yang terjadi di luar. Mereka telah terperangkap di zona bahaya itu bersama dengan sekelompok besar orang liar dan penggarap jiwa. Terlepas dari kenyataan bahwa kedua kelompok masing-masing berasal dari Wildlands dan tembok besar, tidak ada konflik besar yang pecah pada awalnya. Namun, seiring berjalannya waktu, situasinya berubah menjadi pertempuran terbuka. Song Kue lah yang menggabungkan kekuatan dan pesona untuk mengendalikan situasi. Dengan memenangkan orang-orang liar dan para penanam jiwa, dia berhasil mengarahkan upaya seluruh kelompok untuk menemukan jalan keluar dari perangkap. Adapun dua temannya, mereka merasa seperti mereka telah selamat dari bencana besar, dan mereka tidak bisa menahan rasa hormat dan terima kasih kepada Song Kue untuk bagaimana dia telah membantu mereka. Wanita muda itu menatapnya dengan iri dan berkata, itu benar, Big Bro Song. Dengan semua yang telah kamu capai, kamu pasti akan dapat mencapai kenaikan meteor. Aku tidak akan terkejut jika kamu masuk ke 10 besar Starry Sky DAO Polarity Superstars. Bahkan, mengingat kehebatan pertempuranmu saat ini, kamu mungkin sudah memenuhi syarat untuk berkelahi dengan 10 teratas saat ini. Song Kue tersenyum tipis dan tidak peduli untuk bertindak sopan. Bahkan dia yakin bahwa 3 tahun pahitnya di Wildlands telah mengubahnya menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dia telah mencapai terobosan basis kultivasi, dan saat ini berada di formasi inti. Selain itu, berkat sihir rahasia tertentu dari divisi aliran darah, dia sekarang memiliki kecakapan pertempuran yang cukup bahwa dia telah mampu membunuh seorang penanam jiwa di lingkaran besar formasi inti. Prestasi seperti itu jelas layak dibanggakan. Dia bisa membayangkan bagaimana rasanya masuk ke dalam tembok besar dan kembali ke kota dunia. Pada titik itu, dia pasti akan menjadi salah satu yang terbaik dari yang terbaik di antara yang terpilih. Bahkan jika beberapa dari mereka tersandung nasib baik, tidak ada dari mereka yang bisa dibandingkan denganku. Sumber kebanggaan lain adalah kenyataan bahwa selama 3 tahun di mana dia berada di Wildlands, dia tidak menyelesaikan hanya 3 misi, melainkan 7. Semua dari mereka telah selesai di dalam zona bahaya yang akhirnya dia terjebak. Selain itu, karena dia secara pribadi telah menyatukan para pembudidaya dan Wildlanders, dia juga telah membuat koneksi yang berharga dengan orang-orang di Wildlands. Meskipun ia belum memperoleh jiwa binatang buas, ia telah berhasil mendapatkan lebih dari 300 jiwa tingkat jiwa baru lahir,
masing-masing dan setiap jiwa dapat dijual dengan keuntungan yang signifikan. Yang paling penting dari semuanya, ia telah menemukan beberapa petunjuk tentang lokasi jiwa binatang buas. Bahkan kedua temannya tidak menyadarinya, hanya dia. Rencananya saat ini adalah untuk menyelesaikan 5 tahun pertamanya dari misi menyelesaikan percobaan, meningkatkan basis kultivasinya, dan menjelajahi Wildlands. 5 tahun terakhir akan dikhususkan untuk mencapai lingkaran besar formasi inti dan mencari jiwa makhluk dewa. Mempertimbangkan pencapaian aku dalam pertempuran dan misi yang telah aku selesaikan, akan lebih mudah untuk menemukan bulu phoenix atau tanduk kilin yang menemukan seseorang yang telah melampaui aku. HMMMPH dari apa yang aku dengar beberapa tahun yang lalu, Bai Xiaon terjebak di Great Wall City melakukan pekerjaan sebagai apoteker. Chapter 526. Song Kue terkekeh dingin, yakin bahwa kali ini, dia akan segera menghancurkan Bai Xiaon 10 kali. Dia bahkan bisa membayangkan dirinya menginjak Bai Xiaon di bawah kaki dan memaksanya untuk memohon belas kasihan. Kamu berani menyebut dirimu pamanku. Nah kali ini aku akan membuat kamu memanggil aku kakek. Pikiran Bai Xiaon yang merendahkan diri dengan sedih memenuhi hati iblis Song Kue dengan kehangatan yang menyenangkan. Tentu saja, dia sama sekali tidak menerima berita tentang petualangan Bai Xiaon di Great Wall City. Setelah 3 tahun terisolasi dari dunia, dia bergegas langsung kembali ke tembok besar, tanpa mengetahui berapa banyak hal telah berubah. Dengan hati melonjak dengan bangga bahwa Song Kue akhirnya tiba di tembok besar dan menatap perisai formasi mantra yang sangat besar. Tentu saja, sebelum dia dan kelompoknya bahkan bisa mendekati perisai, tatapan dingin penuh dengan niat membunuh yang terkunci pada mereka. Kemudian, suara dingin terdengar dari dinding. Siapa yang ke sana? Ekspresi Song Kue berkedip, dan dia menekan kesombongan di dalam hatinya ketika dia berhenti di tempat. Tidak peduli betapa luar biasanya dia berpikir sendiri di luar tembok, sekarang setelah dia kembali ke sini, dia tidak berani melakukan apapun dengan terburu-buru. Bagaimanapun, dia sama sekali tidak berada di tempat untuk dapat memprovokasi 5 legiun. Di belakangnya, kedua temannya berhenti di tempat, wajah mereka pucat. Dengan menggenggam tangan dengan hormat, Song Kue berseru, "Tuan, aku adalah pelayan kamu, Song Kue. Kedua teman aku ini adalah sesama murid sekte ini. Kami kembali dari menjalankan misi di luar, dan ingin meminta masuk ke kota tembok besar." Orang yang telah berbicara dari dinding beberapa saat yang lalu tidak lain adalah Zaolong, yang kebetulan sedang bertugas saat ini. Tentu saja, dia adalah anggota Korps ketiga Skin Flyers, dan salah satu penjaga pribadi Bai Xiaon. Mempertimbangkan bahwa Bai Xiaon sedang dalam meditasi terpencil saat ini, sebagian besar hal yang berkaitan dengan Korps ketiga ditangani olehnya dan 10 kolonel. Zaolong memandang Song Kue dan teman-temannya, dan setelah beberapa saat, tatapannya melembut. Setelah semua, dia sadar bahwa Bai Xiaon datang dari markas sekte, seperti yang dipilih, dan bahwa mungkin mereka semua bisa saling mengenal. Melambaikan tangannya, dia mengirim beberapa penggarap terbang untuk mengambil medali identitas kelompok dan izin perjalanan untuk diperiksa. Zaolong sendiri memeriksa medali, menggunakan teknik khusus untuk mengkonfirmasi bahwa tidak ada yang mencurigakan tentang mereka. Kemudian dia memeriksa slip batu giok yang merupakan izin perjalanan yang diminta dari setiap pembudidaya yang meninggalkan dinding. Setiap kali seorang kultivator pergi keluar, tentara dari legiun manapun yang bertugas pada saat itu akan mencap izin. Sekembalinya, jika tentara dari legiun yang berbeda bertugas, maka izin harus dikirim ke legiun asli untuk verifikasi. Namun, Zaolong bisa tahu bahwa perangko verifikasi mereka berasal dari korps ketiga dari Flyers Kulit. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka telah dikeluarkan selama komando jenderal besar sebelumnya. Menurut aturan dan adat istiadat dari 5 legiun, setiap kali seorang jenderal besar baru mengambil alih komando, perangko verifikasi baru perlu dibuat. Zaolong mendongak dan berkata, "Medali identitas kamu asli. Namun, izinkan aku mengingatkan kamu bahwa begitu kamu memasuki kota, formasi mantra akan mengunci ke medali identitas kamu. Jika identitas sejati kamu tidak cocok dengan informasi di dalam medali, jika kamu seorang peniru atau telah dirasuki, maka kamu akan langsung terbunuh dalam jiwa dan raga." Song Kue dan teman-temannya agak terkejut, tetapi setelah bertukar pandang dan mengangguk, mereka melanjutkan perjalanan. Ini adalah pertama kalinya bagi mereka bertiga untuk kembali ke Great Wall City setelah pergi keluar, dan karena itu tidak mungkin bagi mereka untuk menghindari rasa gugup. Lagi pula, tidak mungkin untuk mengatakan berapa banyak tatapan dingin dan mematikan di atas tembok yang terpaku pada mereka. Segera, mereka melewati formasi mantra. Fluktuasi riak muncul yang memindai mereka secara menyeluruh, kemudian perlahan memudar. Setelah itu, mereka mendapati diri mereka berdiri di sana di bawah tembok.
Menghela nafas lega, Song Kue menatap angka-angka di atas dinding, dan tiba-tiba dipukul dengan dorongan untuk bergabung dengan 5 legiun. Setelah banyak hal spektakuler yang ia capai di luar, bergabung dengan 5 legiun sepertinya bukan pilihan yang buruk, atau sesuatu yang sangat sulit. Melihat bahwa kelompok itu telah melewati formasi mantra tanpa masalah, Zhao Long tersenyum tipis dan kemudian mengeluarkan perintah agar pintu samping dibuka. Ketika kelompok itu benar-benar memasuki pintu, mereka menemukan Zhao Long menunggu mereka di sisi lain. Sambil memegang tangan dengan salam, Zhao Long tersenyum dan berkata, "Pemeriksaan itu adalah formalitas yang diperlukan, rekan-rekan Taois, aku harap kamu tidak tersinggung." Beberapa saat kemudian, tatapannya tertuju pada Song Kue, yang jelas merupakan kelompok yang paling luar biasa, dan yang dianggapnya layak untuk dicoba direkrut. Song Kue tersenyum menanggapi. Dia bisa mengatakan bahwa Zhao Long tampaknya mengasingkannya, dan itu sudah terasa luar biasa. Jelas, Zhao Long bukan tentara biasa, jadi Song Kue menggenggam tangan dengan hormat dan kemudian mulai mengobrol dengan ramah. Tak lama, mereka bahkan bertukar nama. Sekarang setelah mereka saling mengenal sedikit lebih baik, Zhao Long berkata, "Kakak Song, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan Skin Flyers?" Meskipun Song Kue sebenarnya sangat senang ditanyai pertanyaan ini, dia memasang ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Dari apa yang Zhao Long tahu, Song Kue adalah individu yang cukup berbakat, dan karena itu, dia memutuskan untuk mencoba merekrutnya untuk Bai Xiaon. Ekspresi wajah hangat, katanya, "Jangan khawatir, kamu tidak perlu mengambil keputusan segera. Luangkan waktu untuk memikirkannya, dan beritahu aku jawaban kamu nanti. Ngomong-ngomong, kalian bertiga perlu memperbarui perangko izin perjalanan kamu. Perangko kamu saat ini dikeluarkan oleh Korps ketiga kami, tetapi seorang jenderal besar baru-baru ini mengambil alih komando. Kalian bertiga harus ikut dengan aku ke garnisun untuk memperbarui perangko kamu." "Seorang jenderal besar baru," seru Song Kue. Kedua temannya saling bertukar pandangan kaget. Meskipun mereka tidak terlalu mengenal tembok besar, mereka tahu bahwa para jenderal besar adalah orang-orang yang sangat penting, dan bahwa perubahan perintah seperti itu tidak terjadi setiap hari. Song Kue tidak berani melakukan apapun. Tentu saja, dia akan berbicara dengan santai dengan Zhao Long, tetapi ketika datang ke seorang jenderal besar, dia tidak akan melakukan apapun bahkan ofensif jarak jauh. Dia sangat menyadari bahwa para pembudidaya dari 5 legiun, yang menjalani hidup mereka untuk membela tembok besar, adalah individu yang paling menakutkan. Itu terutama berlaku untuk jenderal-jenderal utama mereka, yang semuanya adalah tokoh-tokoh yang ditinggikan yang dapat mengguncang langit dan bumi. Meskipun Song Kue memandang dirinya sebagai yang dipilih, di depan seorang jenderal besar, dia akan menjadi seperti serangga. Pikiran seperti apa rasanya menjadi jenderal besar membuatnya menghela nafas. "Aku ingin tahu apakah aku, Song Kue, suatu hari nanti mungkin memiliki kesempatan untuk mencapai posisi yang tinggi seperti jenderal besar." Meskipun pemikiran seperti itu membuatnya sedikit berkecil hati, dia memaksa dirinya untuk optimis, dan juga mengingatkan dirinya sendiri bahwa meskipun dia mungkin tidak kembali sekuat jenderal besar, ia masih jauh melebihi siapapun di generasinya. Dia juga sangat berharap untuk bertemu Bai Xiaon, yang akan dia injak dengan cepat. Ketika itu terjadi, dia akan memastikan Bai Xiaon tahu seperti apa sebenarnya yang dipilih. Pikiran seperti itu membuat hatinya berkembang dengan gembira, dan dia hampir tidak sabar untuk menyelesaikan penanganan formalitas tentang izin perjalanannya sehingga dia bisa pergi menemukan Bai Xiaon. Dia segera mengangguk ke Zhao Long, seperti yang dilakukan rekan-rekannya, dan beberapa saat kemudian, mereka bertiga menuju ke garnisun Korps ketiga. Sepanjang jalan, Song Kue berpikir untuk meminta rincian lebih lanjut tentang jenderal besar, tetapi kemudian memutuskan untuk tidak melakukannya. Sebagai gantinya, dia memberikan pandangan yang berarti kepada rekan wanitanya. Mereka berdua telah bekerja bersama untuk beberapa waktu, dan karena itu, dia segera mengambil petunjuk itu dan mengambilnya sendiri untuk membuat beberapa pertanyaan. "Siapa sebenarnya jenderal besar baru itu?" tanyanya. "Kamu tidak tahu," kata Zhao Long. Sambil terkekeh, dia melanjutkan, "Ya, aku tidak ingin terlalu banyak bicara. Siapa tahu, mungkin kamu dan jenderal besar sudah saling kenal." Dengan itu, topik pembicaraan berakhir, dan Song Kue dan teman-temannya dibiarkan lebih penasaran dari sebelumnya. Ketika Song Kue dan teman-temannya memperbarui perangko mereka, Bai Xiaon kebetulan mencapai momen kritis dalam kultivasinya. Setelah menyerap semua bahan berharga, matanya bersinar dengan tekad saat dia mengertakkan gigi dan merasakan kekuatan energi yang mengalir melalui lorong kinya. Fluktuasi riak berubah menjadi gelombang besar yang mengamuk hingga ke atas kepalanya, berubah menjadi sesuatu seperti naga air surgawi yang kemudian menembus lorong ki terakhir di kepalanya.
Rumel. Tak seorang pun kecuali Bai Xiaon bisa mendengar suara-suara keras menghantam pikirannya. Pada saat yang sama, dia mulai gemetar hebat, dan bahkan mendengar suara-suara pecah memasuki telinganya. Itu hampir seolah-olah sebuah pintu telah dibuka oleh kekuatan hidup yang kuat, di mana Bai Xiaon mengeluarkan raungan dan melakukan gerakan mantra dua tangan. Seketika, bahan yang lebih berharga dihancurkan dan kemudian dihirup melalui mulutnya. Saat lorong ki terakhir di kepalanya hancur, membiarkan kekuatan kehidupan mengamuk dengan bebas ke seluruh tubuhnya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu seperti segel atau beban yang menekannya dengan kekuatan seperti gunung. Sebenarnya terasa sangat tidak nyaman. Itu hampir seperti sesuatu yang sepenuhnya menekannya. Meskipun dia tidak pernah bisa mendeteksi tekanan khusus ini sebelumnya, sekarang ia menembus kesadarannya. Lebih jauh lagi, itu adalah sesuatu yang orang-orang seperti yang dia rasakan dua kali sebelumnya di masa lalu, ketika bekerja dengan kulit yang abadi dan Raja Surgawi yang abadi. Pada saat ini, dia telah melakukan kontak dengan belenggu ketiga. Chapter 527. Langkah selanjutnya adalah mencari cara untuk menerobosnya. Mengambil napas dalam-dalam, Bai Xiaon mengekang kekuatan hidup, di mana seluruh tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya hitam. Pada saat yang sama, kekuatan tubuh daging yang kuat mengalir melalui dirinya, ke titik di mana hanya mengepalkan tinjunya menyebabkan suara retak meledak. Yang paling mengejutkan dari semua itu adalah kecepatan yang sekarang mampu dilakukannya. Dengan mata berkedip-kedip, dia melambaikan lengan bajunya untuk membuka ruang meditasi terpencilnya, dan kemudian melangkah keluar. Begitu kakinya jatuh, dia menghilang. Meskipun hampir seperti teleportasi, itu tidak. Itu hanya kecepatan luar biasa yang langsung membawanya keluar dari ruangan dan naik ke udara di atas. Ketika dia melayang di udara di atas garnisun korps ketiga, dia menyadari bahwa seekor burung terbang di depannya, sayapnya berdenyut sangat lambat, ekspresi kaget di wajahnya. Kemudian dia melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa segala sesuatu di sekitarnya tampak bergerak lambat. Perasaan yang mengejutkan, dan segera membawanya ke kesadaran bahwa kecepatan yang sekarang mampu dilakukannya sangat besar sehingga berbatasan dengan teleportasi. Begitu kamu cukup cepat, semuanya menjadi lambat. Gumamnya. Karena dia sekarang melayang di satu tempat dan tidak bergerak, semuanya dengan cepat kembali normal. Pada saat yang bersamaan Zhao Long memimpin Song Kui dan dua temannya masuk melalui gerbang utama garnisun. Ketika mereka melakukannya, mereka melihat sosok tinggi, ramping melayang di udara di atas mereka, memancarkan energi mengejutkan yang membuatnya tampak seperti dewa iblis. Saat mereka menatap dewa jahat itu, Bai Xiaon melihat ke bawah dan melihat Song Kui. Seketika, tatapan mereka terkunci. Mata Song Kui melebar, dan dia megap-megap, lalu dengan cepat melihat ke bawah. Menutup matanya, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia baru saja melihat sesuatu, kemungkinan besar karena bagaimana dia berpikir tentang menghancurkan Bai Xiaon baru-baru ini. Itu pasti itu, katanya pada dirinya sendiri. Hanya melihat sesuatu. Namun, bahkan ketika dia berjuang untuk mengendalikan diri, Bai Xiaon dengan antusias berteriak, lebih. Bai Xiaon sangat bersemangat sampai gemetaran, dan matanya bersinar seterang seolah-olah mereka terbakar. Adapun Song Kui, begitu dia mendengar "Kuer", pikirannya terguncang menjadi kehampaan. Setiap upaya untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia telah melihat hal-hal menghilang menjadi ketiadaan mutlak. Usahanya untuk mencegah dirinya dari gemetar membuatnya tampak sangat kaku dan tidak wajar ketika dia berdiri di sana dengan ekspresi kosong di wajahnya, merasa seperti disambar petir yang tak berujung. Bai Xiaon mulai tertawa terbahak-bahak saat dia jatuh ke tanah dan kemudian mulai bergegas menuju Song Kui dan dua temannya. Hanya pada titik ini para penggarap lainnya dari korps ketiga menyadari bahwa jenderal utama mereka telah muncul dari meditasi. Seketika, para kultivator yang membentuk pengawal pribadinya mulai terbang dalam cahaya. Orang pertama yang menghubunginya adalah Liu Li yang cantik, ditemani oleh penjaga pribadinya yang lain, yang berkerumun di sekitarnya dan memberi hormat dengan hormat. Selamat telah muncul dari meditasi, Yang Agung. Terlihat sangat serius, Zhao Long berjalan beberapa langkah menjauh dari Song Kui dan teman-temannya, lalu menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Selamat telah muncul dari meditasi, Yang Agung. Tampak sangat senang dengan kata-kata ucapan selamat yang ditawarkan oleh penjaga pribadinya, dia bergegas ke Song Kui. Sementara itu, para pembudidaya lain di garnisun menyadari bahwa Bai Xiaon sedang keluar dari meditasi terpencil, di mana lusinan cahaya mulai terbang ke arahnya. 10 sinar cahaya melonjak dengan aura lingkaran besar formasi inti, dan juga memancarkan martabat mendalam. Mereka adalah orang-orang yang, dalam keadaan lain, akan mendominasi area apapun yang mereka masuki.
Mereka adalah kolonel korps ketiga, termasuk Li Hongming. Mereka semua mendekati dan memberikan salam hormat. Salam, Mayor Jenderal. Saat semakin banyak orang datang dan memberi hormat sebagai salam, Bai Xiaon datang untuk berdiri di depan Song Kuei, matanya bersinar karena kegembiraan. Semua orang di daerah itu bisa merasakan betapa bahagianya dia. Ini benar-benar kamu, Kuer. Itu benar-benar kamu. Bagaimana kamu mendapatkan diri kamu dalam situasi yang begitu buruk, Kuer? Maksudku, kupikir aku punya yang buruk, tapi jelas, kamu jauh lebih buruk dariku. Ketika kami pergi, bibimu mempercayakan keselamatanmu padaku. Sebagai senior kamu, itu hanya tanggung jawab aku. Meskipun kamu tanpa ampun melemparkan aku ke sisi di masa lalu, sebagai paman kamu, aku bisa murah hati bila perlu. Bagaimana dengan ini, lupakan tentang pergi keluar dan melakukan misi. Kamu tetap dengan aku. Aku seorang jenderal besar sekarang, dan kamu bisa menjadi salah satu penjaga pribadi aku. Bai Xiaon benar-benar bersemangat untuk bertemu kembali dengan seorang teman lama. Tentu saja, itu semua lebih baik mengingat bagaimana Song Kuei yang arogan bertindak berdasarkan cara berpisah. Selain itu, meskipun Bai Xiaon sangat senang menjadi seorang jenderal besar, ia tidak akan dapat kembali ke sekte penangkal sungai dalam waktu dekat, dan itu agak mengecewakan karena tidak ada teman lama di sekitar untuk menikmati kemuliaan. Karena itu, dia sangat bersemangat saat ini sehingga dia merasa bisa meledak, itu benar-benar salah satu perasaan paling tak tertandingi di dunia. Dua sahabat Song Kuei jelas-jelas terkejut ketika mereka melihat Bai Xiaon. Meskipun pakaian yang ia kenakan relatif sederhana, entah bagaimana itu membuatnya terlihat sangat mengesankan. Dia hampir seperti bulan yang cerah yang dikelilingi oleh bintang-bintang yang berkelip rendah dan samar. Ada sesuatu tentang dirinya yang tampaknya lebih unggul. Meskipun dia jelas tidak berada di tahap Nas Chen Soul, dia tampak lebih menakutkan daripada jika dia. Kemudian mereka mendengar semua orang memanggilnya jenderal besar, dan pikiran mereka mulai berputar ketika mereka menyadari bahwa orang di depan mereka tidak lain adalah jenderal utama korps ketiga. Emosi yang kompleks dan tidak dapat dipahami segera mulai membanjiri mereka. Selanjutnya, mereka segera menyadari bahwa dia adalah Bai Xiaon. Setelah semua, mereka semua dipilih dari Starry Sky Dao Polarity Superstars, dan itu akan lebih sulit bagi Bai Xiaon untuk menjadi lebih terkenal daripada dia di antara jumlah mereka. Mereka hampir tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat di depan mata mereka sendiri, dan bisa melakukan sedikit lebih banyak daripada terengah-engah dalam kecemasan. Ditambah lagi, semuanya menjadi lebih mengejutkan karena ini adalah pertama kalinya mereka mendengar bahwa Song Kuei memiliki latar belakang yang mengejutkan. Pamannya adalah seorang jenderal besar. Dengan gemetar, mereka secara tidak sadar menundukkan kepala, menggenggam tangan, dan memberi salam. Salam, Mayor Jenderal, salam. Pandangan kosong dapat dilihat di mata Song Kuei saat ini terjadi. Segalanya berkembang terlalu cepat, dan tidak mungkin dia bisa mempersiapkan diri untuk pergantian peristiwa ini. Beberapa saat yang lalu, dia senang memikirkan betapa luar biasanya dia sendiri, dan bagaimana dia akan menimbun penghinaan pada Bai Xiaon. Dan sekarang, di sini Bai Xiaon berdiri tepat di depannya sebagai seorang jenderal besar. Wajah pucat, Song Kuei mulai tergagap, Bai Xiaon, bagaimana ini mungkin? Kamu benar-benar menjadi jenderal besar. Dia sulit meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu benar, hampir seolah-olah hidupnya adalah komedi besar yang dimainkan. Namun, begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, penjaga pribadi Bai Xiaon mulai mengerutkan kening, jelas tidak senang sama sekali. Liu Li bahkan mengeluarkan harum dingin. Mereka adalah pasukan retak yang melayani perwira terkenal, dan aura pembunuh mereka segera mulai mengamuk, menghancurkan Song Kuei dan teman-temannya. Beraninya kamu menggunakan nama pribadi jenderal utama. Zhao Long berteriak. Kamu tidak bisa memanggilnya dengan nama kapan saja kamu mau. Meskipun dia menyetujui Song Kuei secara umum, fakta bahwa dia akan mempertanyakan komandannya dengan cara ini menyebabkan dia segera kehilangan kesabaran. Li Hongming dan para kolonel lainnya juga mengerutkan kening karena ketidaksenangan, sampai-sampai niat membunuh muncul di mata mereka. Bahkan, seluruh pasukan tiba-tiba menjadi seperti binatang raksasa, menatap ketiga pendatang baru seolah-olah mereka akan mengkonsumsinya. Melihat begitu banyak tatapan dilemparkan pada mereka menyebabkan Song Kuei dan hati kedua temannya berdebar di ambang meledak. Adapun wanita muda itu, dia segera jatuh ke tanah untuk bersujud, untuk bergabung beberapa saat kemudian oleh pria parubaya. Berdasarkan aura pembunuh yang intens di sekitar mereka, mereka yakin bahwa jika mereka tidak melakukannya, mereka akan terbunuh dalam jiwa dan raga. Song Kuei gemetar, dan wajahnya pucat. Dia bisa merasakan intensitas aura pembunuh seperti yang bisa dilakukan oleh dua lainnya, namun, dia tidak takut. Sebaliknya, dia hanya berdiri di sana menatap Bai Xiaon, kesedihan dan kemarahannya menyingkirkan semua pikiran lain, dan rasa frustasinya membangun ke titik di mana ia mengancam membanjiri dia seperti air banjir. Ini tidak mungkin, itu tidak mungkin. Chapter 528
Song Kue teringat kembali pada hari pertama dia bertemu Bai Xiaon, dan semua yang terjadi sejak itu. Bai Xiaon selalu ada di sana, menggantung di atasnya seperti awan kemalangan, mustahil untuk dihilangkan. Kembali di jurang pedang jatuh, Bai Xiaon menyambar energi surgawinya. Kemudian di sekte aliran darah, ia mencuri posisi Master Darah. Kemudian, ia mengambil alih kendali atas gelar bangsawan junior. Setiap kali, Song Kue mendapati dirinya kalah dan kalah. Setelah datang ke langit berbintang polaritas sekte langit, dia telah mengumpulkan keberanian dan berjuang sendiri sekuat yang dia bisa, hanya untuk kalah lagi. Hal yang sama terjadi pada kapal perang besar. Belakangan, setelah tiba di tanah asing, ia melepaskan setiap potensi ledakannya, semua dengan harapan akan meningkat menjadi terkenal. Ketika dia melakukannya, dia akhirnya akan menghancurkan Bai Xiaon dan menempatkannya di tempatnya, membuatnya berlutut di tanah, dan kemudian menghancurkannya dengan berjalan kaki. Bahkan pada saat ini, ia masih bisa membayangkan dirinya menginjak dada Bai Xiaon, mendorong jarinya di wajahnya, dan berteriak, "Mulai sekarang, setiap kali kamu melihat aku, kamu akan merendahkan jalan ke kejauhan." Namun, hal seperti itu hanya bisa terjadi dalam mimpinya. Sekali lagi, Song Kue mendapati dirinya dihancurkan, dan tidak hanya sedikit. Dia sedang dihancurkan ke tingkat surga, menghancurkan bumi, oleh seorang jenderal besar. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, kesedihan dan kemarahan Song Kue mencapai titik di mana air mata mulai mengalir di pipinya. Terkejut melihat air mata di wajah Song Kue, Bai Xiaon berbalik dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Singkirkan aura pembunuh itu. Ini keponakanku tersayang. Apa yang kamu lakukan untuk menakuti dia? Dia hanya anak-anak." Kemudian, dia berbalik dan menatap Song Kue dengan hangat, dan bahkan mengulurkan tangan untuk mengacak-acak rambutnya. Ketika Song Kue mendengar Bai Xiaon memanggilnya anak kecil, pembuluh darah mulai membuncit di leher dan wajahnya. "Bai Xiaon," dia meraung. Kemudian, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia jatuh ke tanah tanpa sadar. Ini sebenarnya kedua kalinya dia pingsan di hadapan Bai Xiaon. Pertama kali kembali di Sky City di Starry Sky Dao Polarity Sect. Song Kue bangun keesokan paginya. Setelah melihat sekeliling dengan muram, dia mengertakkan gigi dan bersiap untuk pergi. Namun, begitu dia berjalan keluar pintu, 3 pembudidaya muncul di jalannya. Yang ada di posisi terdepan adalah Zaolong, yang mengarahkan tatapan dingin ke arahnya. Jenderal utama kembali ke meditasi terpencil. Sebelum dia melakukannya, dia mewariskan perintah untuk mengerahkan kamu untuk melayani. Mulai sekarang, kamu adalah salah satu penjaga pribadi jenderal utama. Kamu akan menerima tugas ini. Seruan segera muncul di bibir Song Kue. "Ingat tempatmu, Song Kue," lanjut Zaolong. "Di korps tentara lainnya, kamu akan dieksekusi di tempat karena kelalaian yang kamu tunjukkan kemarin. Syukurlah untuk kamu, jenderal besar itu mengasihani kamu karena masa lalu. Bukan saja dia tidak menghukummu, tetapi dia juga menghadiahimu dengan menempatkanmu di pengawal pribadinya, di bawah perintahku. Mulai sekarang, rasa tidak hormat pada jenderal besar tidak akan ditoleransi sama sekali. Jika kamu terus bertindak dengan arogan, maka demi jenderal besar, aku akan dipaksa untuk membunuhmu." Zaolong tidak berkonsultasi dengan Bai Xiaon mengenai bagian terakhir pidatonya. Lagi pula, dia tahu bahwa ada hubungan khusus di antara mereka berdua. Namun, sebagai pemimpin pengawal pribadi Bai Xiaon, ada beberapa hal yang lebih baik untuk digagalkan. Jika ternyata Song Kue tidak tahu apa yang baik untuknya, Zaolong pasti akan mengambil risiko kemarahan Bai Xiaon dengan membunuhnya. Dia telah mengikuti Bai Xiaon selama bertahun-tahun sekarang, dan karena itu, memandang kehormatan dan kemuliaan Bai Xiaon sebagai tanggung jawabnya sendiri, dan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap hal itu. Song Kue bisa melihat niat membunuh di mata Zaolong, dan bisa merasakan niat membunuh yang mengintimidasi di dalam dirinya. Sebuah getaran melewatinya ketika dia menyadari bahwa semua yang baru saja dikatakan Zaolong bukan sekadar ancaman atau berlebihan. Setengah bulan berlalu, dan terlepas dari keengganannya, Song Kue mulai terbiasa menjadi salah satu penjaga pribadi Bai Xiaon. Selama setengah bulan itu, Bai Xiaon menghabiskan waktu untuk menstabilkan teknik hidup abadi yang abadi. Pada titik ini, ia berada di puncak absolutnya dalam hal tubuh jasmani dan basis kultivasi. Yang paling penting, dia menjadi lebih akrab dengan kemampuannya untuk bergerak dengan kecepatan luar biasa sehingga dunia melambat di sekitarnya. Setelah muncul dari meditasi terpencil, ia menuju ke kantor pribadinya di Korps ketiga untuk mendapatkan briefing terbaru dari kolonel-kolonelnya. Bai Xiaon tahu bahwa karena dia adalah seorang jenderal besar, dia harus mendengarkan laporan dengan sangat hati-hati. Yang terakhir melapor adalah Zaolong, yang menjelaskan semua yang terjadi di Great Wall City dan dalam Korps ketiga baru-baru ini. Liu Li yang cantik berdiri di belakang Bai Xiaon, meremas bahunya.
Dia telah menjadi salah satu penjaga pribadi Bai Xiaon selama bertahun-tahun sekarang, dan umumnya memiliki sikap dingin. Namun, setiap kali Bai Xiaon kelelahan, dia tidak akan ragu untuk memberinya pijatan yang menenangkan. Sampai sekarang, lebih dari 100 gua besar telah ditemukan di dalam Necropolis. Masing-masing dipenuhi dengan kerangka yang menakutkan. 2 jiwa binatang dewa ditemukan di sana, dan pertempuran besar meletus karena mereka. Salah satunya diambil oleh pihak kita, yang lain dimenangkan oleh Wildlands. Lebih banyak berita datang sekitar setengah bulan yang lalu. Di bawah nekropolis dengan 100 gua, ada daerah menakutkan lain yang belum ditemukan siapapun. Dengan itu, Zhaolong menyimpulkan laporannya. Lalu dia dengan santai menambahkan satu item lagi. Anggota baru penjaga pribadimu, Song Kue, telah melakukan dengan memuaskan. Namun, ia memiliki sedikit sisi pemberontak, dan kadang-kadang menolak untuk mengikuti perintah. Karena itu, Pak, aku berencana mengirimnya ke Necropolis di Wildlands untuk belajar 1 atau 2 hal. Bai Xiaon menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak, jangan lakukan apapun untuk membuatnya dalam bahaya nyata. Aku pamannya, kamu tahu. Selain itu, kadang-kadang normal bagi anak-anak untuk menjadi keras kepala. Bagaimana dengan ini, aku berencana untuk melakukan perjalanan ke kota dunia dalam beberapa hari. Sekarang aku adalah Jenderal Utama Korps ketiga, adalah tanggung jawab aku untuk mengerahkan beberapa orang baru yang dipilih untuk bergabung dengan barisan kami. Sebenarnya, Bai Xiaon telah merencanakan untuk melakukan ini selama beberapa waktu sekarang. Setelah apa yang terjadi dengan Song Kue, dia harus melihat lebih banyak mata melotot dari wajah orang-orang yang mengenalnya. Zhaolong segera mulai gelisah, dan bahkan berpikir untuk mencoba membujuk Bai Xiaon untuk berubah pikiran. Pada akhirnya, bagaimanapun, dia hanya menyuarakan persetujuannya, dan pergi untuk membuat persiapan khusus untuk memastikan bahwa Bai Xiaon tetap aman. Meskipun tidak mungkin untuk membawa seluruh korps ketiga dalam perjalanan, Zhaolong memang memiliki wewenang untuk memilih 5 kolonel, bersama dengan 5 resimen mereka, total sekitar 5.000 tentara. Beberapa hari kemudian, Bai Xiaon mengajukan permintaan melalui slip giok kepada Bai Lin, meminta izin untuk pergi ke kota dunia untuk perjalanan perekrutan. Untuk seorang jenderal besar meninggalkan kota seperti ini adalah peristiwa besar, jadi jelas, seorang jenderal harus menandatanganinya terlebih dahulu. Setelah membaca permintaan di slip giok, Bai Lin segera mengerti bahwa Bai Xiaon ingin pamer sedikit, dan memastikan teman-temannya menyadari betapa luar biasanya dia. Yang benar adalah bahwa Bai Xiaon bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal seperti itu. Bahkan banyak kolonel akan melakukan hal yang sama. Mempertimbangkan apa yang dia ketahui tentang kepribadian Bai Xiaon, Bai Lin memutuskan bahwa dia mungkin juga langsung menyetujui permintaan itu. Bahkan, dia mengirimkan beberapa informasi ke Bai Xiaon, tidak hanya memberinya beberapa peringatan tentang apa yang harus dihindari, tetapi mengajarinya beberapa hal tentang bagaimana berhasil mencapai tujuannya. Bai Xiaon awalnya terkejut, tetapi kemudian menyadari bahwa itu hanya menunjukkan bagaimana pengalaman Bai Lin. Kami di sini di garis depan, kata Bai Lin, sehingga orang-orang di World City pasti akan siap untuk menghujani kamu dengan pujian dan bahkan hadiah. Namun, jangan memaksakan terlalu jauh. Dia kemudian menawarkan beberapa kata-kata bijak sebelum akhirnya menyetujui permintaan Bai Xiaon. 2 hari lagi berlalu, dan setelah semua formalitas diurus, gerbang kota tembok besar dibuka, dan iring-iringan ribuan pembudidaya lapis baja hitam muncul untuk menuju ke arah laut Heavenspan. Tepat di tengah-tengah mereka semua, tentu saja, adalah Bai Xiaon. Dia mengenakan baju zirah emas, dan tampak sangat menakutkan. Dengan gelombang tangan yang bangga, dia mengirim anak buahnya bergerak. Zhaolong dan Liu Li mengapitnya, dan Song Kue juga ada di sana, meskipun dengan enggan. Para kolonel telah mengatur agar pasukan terbang di udara dalam formasi yang ketat, dan para pengintai telah dikirim ke depan untuk memastikan mereka tidak tersandung ke dalam bahaya. Semuanya telah diatur untuk melindungi Bai Xiaon dan menghancurkan apapun yang menghalangi jalan mereka. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, dimungkinkan untuk mendeteksi aura pembunuh yang menggetarkan dan menggetarkan bumi yang memancar keluar dari kelompok. Song Kue sebenarnya sedikit gugup saat dia melihat sekeliling pada pasukan di sekitarnya. Dia telah mencapai pemahaman yang lebih baik tentang pembudidaya tembok besar baru-baru ini, dan putus asa dia menyadari bahwa kelompok seperti ini dapat membasmi dia dalam sekejap mata. Dia bahkan tidak bisa membuat mereka berhenti di jalur mereka. Yang membuatnya semakin resah adalah bahwa seluruh kelompok akan melompat untuk mematuhi perintah yang diberikan Bai Xiaon kepada mereka. Bahkan ada penggarap Naschen Soul dalam kelompok 5.000, termasuk beberapa kolonel.
Ini kira-kira setengah dari seluruh korps ketiga, dan kemanapun mereka pergi keluar kota tembok besar, hewan dan tanaman yang kejam akan gemetar dan tidak berani mendekat. Bahkan Cloud Gire yang aneh pun tidak berani muncul di depan 5.000 petani dari Great Wall City. Dengan demikian, tidak ada hambatan sama sekali yang menghalangi jalan mereka saat mereka semakin dekat dan lebih dekat ke kota dunia. Chapter 529. Ketika Bai Xiaon awalnya melakukan perjalanan dari kota dunia ke tembok besar, dia bersama Zhao Tianjiao dan yang lainnya. Karena bahaya luar biasa yang mereka hadapi, kelompok kecil mereka tidak mampu melakukan banyak hal dalam perjalanan mereka. Tapi sekarang dia bepergian melalui area yang sama dengan pasukan atas perintahnya. Selanjutnya, mereka memiliki formasi mantra untuk meningkatkan kecepatan mereka. Oleh karena itu, kurang dari sebulan kemudian bahwa sekitar 5.000 petani melihat sebuah kota besar muncul di Cakrawala. Itu adalah kota yang tampaknya dipenuhi dengan kegelapan gelap, dan tidak lain adalah World City. Para pembudidaya dari 5 legiun yang berkemah di kota dunia ada di sana sebagai cadangan jika kota tembok besar jatuh. Jika itu terjadi, mereka akan menyediakan sebagian besar pasukan yang akan membalas serangan. Karena Bai Xiaon adalah seorang jenderal besar, berita kedatangannya sebelumnya telah diumumkan ke garnisun di kota dunia. Karena itu, ada banyak pembudidaya berbaris dalam formasi sekitar 5 km di luar kota, menunggu untuk menerimanya. Selanjutnya, hakim kota, serta para pemimpin organisasi besar lainnya di kota, semuanya hadir. Lagi pula, seorang jenderal besar adalah tipe orang yang akan dilihat siapapun dengan sangat penting. Tentu saja, hakim kota telah ditunjuk langsung ke posisinya oleh Starry Sky Dao Polarity Sect, tetapi bahkan dia tidak mau menabur permusuhan dengan legiun karena tindakan kelalaian. Garnisun di kota dunia memiliki 4 jenderal utama, dan mereka semua berperilaku terbaik. Meskipun memiliki peringkat yang sama dengan Bai Xiaon, ia berasal dari garis depan, yang berarti bahwa mereka tidak cukup mengukurnya dalam hal status. Mereka telah naik pangkat karena kemampuan administrasi mereka, dan jauh lebih cocok untuk kota dunia yang damai daripada garis depan pertempuran yang brutal. Saat ini, lebih dari 1.000 orang sedang menunggu Bai Xiaon, kira-kira setengah dari mereka berasal dari 5 legiun, dengan setengah lainnya terdiri dari pasukan hakim kota dan organisasi kuat lainnya. Sebagian besar dari mereka berbisik dengan suara lirih tentang jenderal besar baru dalam perjalanannya untuk merekrut pasukan. Sudah pasti hal buruk bagi kita bahwa orang ini akan datang. Betul. Biasanya, mereka hanya mengirim kolonel ke sini dari Great Wall City. Plus, orang ini baru dipromosikan. Dia tidak akan berada di sini kecuali jika ada misi penting. Apakah kalian benar-benar percaya bahwa dia ada di sini untuk memungut pasukan? Hakim kota itu adalah pembudidaya setengah baya dengan basis budidaya Naschen Sol, yang, berlawanan dengan harapan, sebenarnya cukup gemuk. Meskipun ia memiliki wajah yang baik, saat ini ia dipelintir dengan kecemasan. Meskipun basis budidayanya dapat dianggap tinggi, ketika sampai pada 5 legiun, itu tidak terlalu penting. Selain itu, ia hanya mencapai terobosannya dengan Naschen Sol Pil, dan telah mencapai posisi saat ini dengan melumasi kembali roda di sekte. Dia juga bertanya-tanya mengapa jenderal besar ini benar-benar datang ke kota dunia. Fakta bahwa keempat jenderal utama kota dunia semuanya tampak sama curiga hanya melayani lebih lanjut keberatannya. Bahkan ketika semua orang mendiskusikan masalah ini, 9 sinar cahaya muncul dari kejauhan. Ketika suara gemuruh memenuhi udara, para penggarap yang berkumpul berbalik untuk melihat ke arah cahaya, dan segera, 9 tentara muncul. Mereka semua memiliki wajah tanpa ekspresi dan diliputi oleh aura pembunuh. Meskipun hanya pembudidaya formasi inti, mereka sangat mirip tipe orang yang tidak bisa diremehkan orang. Jenderal besar yang ditinggikan akan segera tiba. Terima kasih telah datang untuk menerimanya, tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Setelah membuat perkenalan mereka, beberapa dari kelompok 9 kembali ke cara mereka datang untuk melapor, sementara sisanya memeriksa daerah itu. Ekspresi yang sangat serius dapat terlihat di wajah hakim kota, para jenderal utama, dan pejabat kepemimpinan kota lainnya. 2 jam berlalu sebelum suara gemuruh yang kuat bisa terdengar. Semua orang di kerumunan yang menunggu memandang dengan ekspresi serius ketika fluktuasi riak memenuhi langit seperti gelombang. Beberapa saat kemudian, barisan depan korps ketiga muncul, dipenuhi energi, tampak seperti pisau tajam ketika mereka memotong menembus awan. Semua orang tersentak melihat pemandangan yang mengesankan. Itu terutama benar dari 4 jenderal utama, yang semuanya tersenyum pahit ketika mereka menyadari bahwa bawahan di bawah kendali mereka jelas bukan pasangan yang cocok untuk para pembudidaya dari korps ketiga.
Tepat di belakang barisan depan ada dua resimen yang terdiri dari 1.000 orang, terbentang dengan sayap ke kiri dan ke kanan. Kedua resimen dengan aura pembunuh berdenyut, mereka hampir tampak seperti busur, kencang dan siap untuk melepaskan panah perkasa. Selanjutnya datang Bai Xiaon, dikelilingi oleh penjaga pribadinya, dan diapit oleh lebih banyak pasukan. Hampir segera, Bai Xiaon menjadi fokus semua perhatian, apa dengan baju zirah emasnya yang berkilauan. Ketika tentara mendekat, para penggarap yang berkumpul menjadi semakin gugup. Sebaliknya, Bai Xiaon merasa sangat bersemangat, dan terus menghela nafas dalam kepuasan. Dulu ketika aku pertama kali datang ke tempat ini, tidak ada satu orang pun yang tahu nama aku. Sekarang, setiap orang dengan gelar atau kekuasaan telah keluar untuk menerima aku. Sampai saat ini, Bai Xiaon sepenuhnya yakin bahwa semua kerja keras yang telah dia lalui untuk mencapai peringkatnya saat ini sudah pasti sepadan. Ketika mereka semakin dekat dengan hakim kota dan pembudidaya lainnya, Bai Xiaon mengeluarkan perintah, dan tentara berhenti di tempat tepat di depan pejabat kota. Kemudian, pasukan dikirim untuk mengintai daerah itu, sementara para pembudidaya lainnya di bawah komando Bai Xiaon menatap dingin pada orang-orang dari kota dunia. Tentu saja, itu membuat semua orang, termasuk hakim kota, bahkan lebih gugup daripada sebelumnya. Beberapa saat kemudian, 4 jenderal utama mengambil napas dalam-dalam dan terbang ke udara, di mana mereka menggenggam tangan dan membungkuk. "Rekan Daoist Bai, kami sudah menunggumu." Bai Xiaon tertawa terbahak-bahak, melambaikan tangannya pada tentara garda depan, yang berpisah untuk memberi jalan bagi 4 jenderal utama. Mereka dengan cepat mendekati dan memperkenalkan diri, dan juga menawarkan beberapa hadiah pengantar. Menimbang bahwa mereka semua adalah anggota dari 5 legiun, dan bersikap sangat sopan, Bai Xiaon sangat senang. Sambil tersenyum, dia mulai mengobrol ramah dengan mereka. Beberapa saat kemudian, hakim kota dan tokoh-tokoh penting lainnya saling bertukar pandang, lalu menghela napas dan terbang ke udara untuk memberikan salam. Mereka juga secara diam-diam menawarkan beberapa hadiah, yang membuat Bai Xiaon merasa lebih senang daripada sebelumnya. Kemudian, mereka berkerumun di sekelilingnya dan mulai mengawalnya ke kota dunia. "Saudara Bai, kamu benar-benar seorang yang sempurna terpilih. Aku hampir tidak percaya kamu telah mencapai pangkat jenderal besar pada usia yang sangat muda. Prospek masa depan kamu tidak terbatas." "Betul. Aku sudah lama mendengar tentang semua eksploitasi kamu yang mengesankan di sekte, Mayor Jenderal Bai. Kamu benar-benar pahlawan yang hebat, Mayor Jenderal. Ngomong-ngomong, tugas penting apa yang membawamu ke sini? Jika kita di sini bisa membantu, katakan saja." Bicara seperti ini keluar dari mulut para pejabat, petugas, dan orang-orang penting lainnya sepanjang jalan menuju kota, menyebabkan Bai Xiaon meledak dengan kegembiraan. Namun, dia tidak mengintip tentang mengapa dia ada di sini, dan itulah yang disarankan Bai Lin untuk dilakukan. Sejauh ini, semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh Bai Lin, termasuk sikap dingin para prajurit, dan cara Bai Xiaon menolak untuk berbicara tentang alasan kedatangannya. Tujuannya adalah untuk membuat orang-orang penting dari kota semakin cemas, dan mendorong mereka untuk menghimpunnya dengan lebih banyak hadiah. Itulah tepatnya yang terjadi. Setelah tiba di kota itu sendiri, ia menemukan bahwa jalan di depan telah dibersihkan dan dibarikade untuk membuat jalan setapak jelas baginya. Ketika dia melihat sekeliling pada ekspresi penghormatan dan antisipasi di wajah para pembudidaya kota dunia saat mereka memandangnya, dia menghela nafas lebih dalam lagi. Jika dia mau, dia bisa membunuh siapapun dengan satu perintah. Atau, jika ia menyukai seorang kultivator perempuan, sepatah kata darinya, dan semuanya akan diurus. Pria akan dikirim untuk menangani masalah ini, dan dia akan dikirim ke kamarnya nanti malam. Setidaknya, Bai Xiaon yakin bahwa dia bisa melakukan hal-hal seperti itu mengingat pangkatnya saat ini. Beberapa hari berlalu, selama waktu itu organisasi-organisasi kuat di kota terus mengiriminya hadiah setiap hari, sampai mereka bertumpuk seperti gunung kecil. Sampai sekarang, Bai Xiaon sepenuhnya mengerti mengapa begitu banyak orang akan berjuang keras untuk dipromosikan menjadi jenderal besar. Tentu saja, dia tidak melupakan rencananya untuk merekrut pasukan. Zhao Long mengatur semuanya. Para pria dikirim untuk mencari berbagai anggota Starry Sky Dao Polarity Superstars yang datang bersama Bai Xiaon dalam perjalanan perahu dari sekte tersebut. Setiap kali dari mereka terlihat, catatan dibuat, dan laporan akan diberikan kepada Bai Xiaon. Kemudian, anggukan kepala yang sederhana akan membuat mereka wajib militer. Namun, setelah menelusuri semua nama yang dikenalnya, ia tidak melihat penyebutan Gongsun Waner atau Master God Diviner. Tentu saja, ketika sampai pada Chen Manyao, Bai Xiaon cukup yakin bahwa dia pasti sudah lama kembali ke rumahnya di Wildlands. Adapun Gongsun Wan Er dan Master God Diviner, tidak mungkin untuk mengatakan di mana mereka berada, dan bahkan menggunakan slip giok transmisi untuk mencoba menjangkau mereka tidak berhasil.
Gongsun Wan selalu sangat misterius, jadi aku mungkin melupakannya. Tapi kemana perginya Tuan Dewa Diviner? 7 hari berlalu, selama itu Bai Xiaon terus mengumpulkan hadiah. Itu mencapai titik di mana dia bahkan tidak repot-repot mengaturnya, dan hanya akan dengan santai melemparkannya ke dalam tas pegangannya. Suatu malam ketika dia sedang mempertimbangkan apakah akan mengirim atau tidak beberapa orang untuk mencari guru Dewa Diviner secara khusus, Hakim Kota yang gemuk itu datang berkunjung. Kakak Bai, katanya sambil tertawa, hari ini adalah hari keberuntunganmu. Hah? Rahang Bai Xiaon jatuh, karena dia benar-benar tidak yakin dengan apa yang dikatakan Hakim Kota. Chapter 530. Hakim Kota itu masih nampak kaget dengan sifat berita yang dibawanya ketika ia berbicara, "Saudaraku, ancaman kehadiran kamu di sini telah menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kamu lihat, seorang pejabat lokal telah terlibat dalam menerima suap, dan bahkan menggelapkan sumber daya militer. Namun, dia sangat takut padamu sehingga dia menyerahkan diri, dan akhirnya kehilangan semua harta pribadinya sebagai ganti nyawanya. Aku pergi untuk memeriksa materi yang disita secara pribadi, dan terkejut mengetahui bahwa dia sangat kaya. Yang paling spektakuler dari semuanya adalah akar ginseng yang berumur lebih dari 9.000 tahun. Aku ragu kamu pernah melihat yang seperti ini. Rootlets transparan seperti kristal, dan kuncupnya semua terlihat seperti mutiara roh. Ini hampir tak ternilai, dan pada kenyataannya, mungkin bernilai lebih dari semua aset orang lain yang digabungkan. Lebih dari 9.000 tahun. Seru Bai Xiaon, matanya membelalak karena terkejut. Kamu benar, aku belum pernah melihat yang seperti itu. Jika ia menggunakan akar ginseng seperti itu dalam pil obat, tingkat daya hidup yang diberikannya akan bertentangan dengan deskripsi, dan akan sangat membantu dalam teknik hidup selamanya yang tidak ada lagi. Jangan khawatir, saudaraku, kata Hakim Kota dengan senyum penuh pengertian. Menurunkan suaranya, dia melanjutkan, aku sudah mendapatkan akar ginseng diam-diam dikirim ke Shaolong. Setelah aku pergi sebentar, dia pasti akan datang untuk menyerahkannya kepada kamu untuk kesenangan kamu. Adapun semua sumber daya sitaan lainnya, aku sudah menempatkan semuanya agar kamu bisa kembali ke tembok besar dan menangani sesuai keinginanmu dengan para jenderal lainnya. Mata Bai Xiaon sedikit menyipit saat dia melihat Hakim Kota. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah dunia baru terbuka padanya, dan tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa Hakim Kota ini adalah seorang jenius. Pada saat ini, semuanya menjadi jelas, dan Bai Xiaon merasa seolah-olah dia memahami kehidupan dengan cara yang berbeda. Jadi, pria ini juga agak kotor, dan tidak tahu kenapa aku ada di sini. Khawatir bahwa aku datang untuk mengaudit sumber daya militer, ia memutuskan untuk mengambil inisiatif. Tidak hanya dia menyerahkan sumber daya yang disita kepada aku, tetapi dia juga mengatur hadiah besar untuk menenangkan aku. Sempurna. Di atas semua itu, dia bahkan tidak secara langsung memberi aku hadiah, dengan cara itu dia tidak akan mengalami masalah nantinya karena itu. Sangat cerdas. Tiba-tiba, dia merasa seperti telah belajar langkah baru dari Hakim Kota ini, dan baru saja akan mengatakan sesuatu untuk melanjutkan pembicaraan ketika ekspresinya berkedip. Di dalam tas pegangan ini, medali identitasnya bersinar dengan cahaya terang. Menariknya dan melemparkan beberapa akal ilahi ke Hit, dia mendengar suara keras Bai Lin. Mayor Jenderal Bai Xiaon, Wildlands melakukan serangan besar-besaran. Kembali ke pos tembok besar, tergesa-gesa. Wajah Bai Xiaon jatuh, menyebabkan Hakim Kota ragu sejenak. Dia baru saja akan bertanya tentang apa yang terjadi, ketika Bai Xiaon tiba-tiba memanggil dengan suara gemuruh, Shaolong. Shaolong, yang telah berdiri berjaga di pintu, segera bergegas masuk dan menggenggam tangan untuk memberi hormat. Kirim pesanan segera. Render sudah berakhir. Dalam waktu setengah dupa senilai tongkat, Korps 3 bergerak keluar dan kembali ke tembok besar. Sebuah getaran melewati Shaolong, yang dengan cepat menyuarakan persetujuannya dan kemudian pergi untuk memberikan perintah. Merasa sangat gugup, Hakim Kota bertanya, Saudara Bai, ini. Bai Xiaon memotongnya dengan tawa yang hangat. Tidak ada yang penting. Wildlands menyerang, itu saja. Aku perlu mengambil cuti aku sekarang, saudara. Jika takdir akan memilikinya, aku harap kita bertemu lagi di masa depan. Kemudian dia menggenggam tangan dan membayar Hakim Kota tidak mengindahkan lagi saat dia berbalik untuk pergi. Hakim Kota senang mendengar bahwa Bai Xiaon akan pergi, dan dengan hormat mengawalnya di sepanjang jalan. Setelah cukup waktu berlalu untuk membakar setengah dupa, sekitar 5.000 pembudidaya Korps 3 semuanya berkumpul. Bai Xiaon melambaikan tangannya, dan seluruh kelompok terbang ke udara di atas kota dunia dan bersiap untuk pergi ke tembok besar.
Namun, tepat ketika mereka melewati tembok kota, dua sinar cahaya tiba-tiba muncul di kejauhan. Jelas, mereka adalah dua pembudidaya yang melakukan pengejaran mematikan. Dikejar adalah seorang kultivator dengan rambut acak-acakan dan banyak luka di sekujur tubuhnya. Jelas, dia kehabisan energi spiritual, dan kalau bukan karena kegigihannya yang mantap, pasti sudah mulai memohon belas kasihan. Hei, Tuan Dewa Diviner, jiwa itu milikku. Beraninya kamu mencurinya. Apakah kamu ingin mati? Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Seorang pria muda mengejar, ekspresinya sangat dingin sehingga dia hampir tampak terbuat dari es. Matanya memancarkan kemarahan, dan ia tidak ragu untuk membakar kekuatan spiritualnya untuk mengejar buruannya. Jangan menjadi pengganggu seperti itu, bidat. Aku melihat jiwa itu lebih dulu. Kamu adalah orang yang mencoba mencurinya dari aku. Kedua pembudidaya ini tidak lain adalah guru Dewa Diviner dan bidat. Bahkan ketika dia berteriak, Tuan Dewa Diviner memanfaatkan sedikit lagi kekuatan rohaninya untuk mengeluarkan sebuah bendera kecil, yang dia lambaikan di udara untuk memberikan ledakan kecepatan. Dengan suara berdesis, dia melesat ke udara menuju World City, yang saat itulah dia melihat lebih dari 5.000 pembudidaya di udara. Segera, matanya bersinar karena senang. Lagi pula, kelompok pembudidaya ini adalah persis apa yang membuatnya bertahan baru-baru ini. Beberapa tahun terakhir sangat berat baginya. Pada satu titik, serangkaian peristiwa menyebabkan tasnya terbuka. Semua barang-barangnya hilang atau hancur, termasuk barang-barang magisnya, medali identitasnya, dan slip giok transmisinya. Dia hampir mati selama insiden itu. Namun, dia tidak keluar dengan tangan kosong. Dia akhirnya memenangkan sebuah bendera kecil yang dapat meningkatkan kecepatannya, yang benar-benar harta karun sihir yang kuat. Dalam upaya putus asa untuk tetap hidup, dia telah menggunakan beberapa sisa kekuatan spiritualnya yang terakhir untuk melakukan ramalan, yang telah mengatakan kepadanya bahwa titik balik utama dalam hidupnya akan datang di kota dunia. Dia segera mulai bergegas ke arah itu, yang juga ketika dia menemukan berita tak terduga bahwa Bai Xiaon telah menjadi jenderal besar. Berita itu membuatnya sangat terguncang, tetapi pada saat yang sama, memberinya sukacita. Mata bersinar, dia telah bertekad untuk mencari suaka dengan Bai Xiaon. Namun, di sepanjang jalan, dia kebetulan menemukan jiwa tingkat jiwa yang baru lahir, dan baru saja hampir menangkapnya ketika bidat datang. Mereka berdua segera mulai memperjuangkan jiwa, dan meskipun tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang benar-benar memperhatikannya terlebih dahulu, entah bagaimana, dewa-dewa diviner berakhir dengan itu di tangannya. Karena kegirangan, dia terbang, menggunakan bendera kecilnya untuk membuat dirinya selangkah lebih maju dari heretik sepanjang waktu selama pengejaran mereka. Sekarang dia melihat 5.000 petani di kota dunia, dia segera berteriak di atas paru-parunya, "Selamatkan aku, Patriark Junior. Bidat mencoba membunuhku." Mata bidat mulai bersinar terang. Meskipun dia terkejut oleh sekelompok besar pembudidaya, dan cukup yakin bahwa mereka berasal dari tembok besar, dia memiliki kepribadian yang aneh dan tertutup, dan dengan demikian, belum mendengar berita tentang Bai Xiaon. Melihat sekelompok besar tentara pada awalnya mengejutkannya dengan perasaan gelisah yang menyebabkan dia berhenti sejenak, tetapi kemudian niat membunuh berkedip di matanya, dan dia memutuskan bahwa dia tidak bisa membiarkan Tuan Dewa Diviner mencapai tujuannya. Sambil menggertakkan giginya, dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya. Seketika, wajahnya memerah seperti tangan besar, ilusi terbentuk tepat di depannya. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Suara gemuruh intens yang menyeret jiwa memenuhi udara saat telapak tangan besar menembak ke arah dewa-dewa diviner. Ini adalah salah satu kartu truf heretik, dan itu datang pada pemborosan kekuatan spiritual yang signifikan. Dengan demikian, itu bukan jenis hal yang akan ia gunakan dengan santai, namun kepentingan situasi saat ini jelas menjamin hal itu. Wajah Tuan Dewa Diviner jatuh ketika hatinya dipenuhi dengan sensasi intens dari krisis mematikan. Wajahnya juga kehabisan darah ketika ia menyadari bahwa bahkan bendera kecilnya tidak akan memberinya kecepatan yang cukup untuk menghindari telapak tangan ilusi. Beberapa saat sebelumnya, Bai Xiaon telah melihat apa yang terjadi, dan segera mengenali guru Dewa Diviner. Kemudian dia mendengar teriakan Tuan Dewa Diviner, dan melihat tangan raksasa dan ilusi. Murid Bai Xiaon mengerut. Karena tidak punya waktu untuk merenungkan situasi, ia melangkah maju, sehingga segala sesuatu di sekitarnya melambat. Selanjutnya, dia melesat maju untuk berdiri di antara Tuan Dewa Diviner dan telapak tangan besar. Di sana, dia mengangkat tangan kanannya untuk memenuhi tangan yang masuk. Ledakan besar bergema, dan pada saat yang sama, pandangan Bai Xiaon tentang dunia kembali normal. Kekuatan serangan menghilang, meninggalkan fluktuasi riak.
Semuanya terjadi begitu cepat sehingga tidak ada dari 5.000 tentara Bai Xiaon menyadari apa yang sedang terjadi. Bahkan bidat atau Master God Diviner memiliki mata cukup cepat untuk memproses situasi. Yang dilihat heretik adalah tangan ilusinya yang besar tiba-tiba tumbang. Tetapi kemudian, ketika energinya memudar, dia melihat sesosok ramping berdiri di depan Tuan Dewa Diviner, tangan terangkat ke udara. Mata bidat itu melebar, dan dia menghela napas ketika ekspresi keraguan muncul di wajahnya. Dia segera mengenali Bai Xiaon, dan menyadari bahwa itu dia pasti menggunakan kecepatan yang berbatasan dengan teleportasi untuk muncul di depan telapak tangan ilusi, teknik kartu truf yang kemudian dia hancurkan. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa setelah menghancurkan kartu truf itu, Bai Xiaon tidak tampak sedikit pun terluka atau bahkan terganggu. Jantung bidat melompat ke tenggorokannya, dan bahkan para ahli Nas Chen Sol di antara kekuatan korps ketiga memandang Bai Xiaon dengan ekspresi yang sangat serius. Semua dari mereka benar-benar terperangah dengan tampilan kecepatan luar biasa dari saat yang lalu. Dengan kecepatan yang luar biasa, tidak mungkin bagi Bai Xiaon untuk melakukan gerakan pembunuhan mendadak terhadap seorang ahli Nas Chen Sol. Master God Diviner merasa seperti baru saja dicabut dari rahang kematian, dan dipenuhi dengan kegembiraan saat melihat Bai Xiaon melayang di sana di depannya. "Selamatkan aku, Patriark Junior, bidat mencoba membunuhku."